Kalau semangat, oke, kita bisa jalan. Kalau tidak semangat, dan fasilitas banyak, tidak bisa jalan. Nah, ini banyak. Kita punya sekolah-sekolah begitu, fasilitasnya banyak, bagus, tapi semangatnya tidak ada, sekolahnya tidak bisa jalan. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Insya Allah kita bersama-sama di sini sampai kita makan siang. Ya. Jadi artinya kalau saya makan siang orang biasa sebentar, kalau pulang acara bisa pulang. Oke. Kalau ada yang dalam pelaksanaan ini kurang bagus atau tidak berkenan bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak duta-duta sekolah, komite sekolah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya sehingga tidak menjadi beban nanti kalau kita kembali. Seperti itu juga kami dari Dewan Pendidikan seperti itu. Nah, saya kira setiap kesalahan itu ada pada orang, tapi jangan sengaja kita membuat kesalahan itu. Ya, saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dan waktunya. Yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang mewakili yang insya Allah sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Dr. Hajab. Bismillah. Dengan Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini Bu Ki Sekretaris Dinas, kebetulan juga beliau adalah pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, para teman-teman sahabat sebagai pengurus Dewan Pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati juga Ketua MKSS ya, MKS dan para komite yang sempat hadir pada kesempatan ini, walaupun dengan jumlahnya yang hadir sebanyak 50 sesuai rencana kami melaksanakan koordinasi komite SD dan SMP se-Kecamatan Nagala. Alhamdulillah kita semua tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara pembukaan pelaksanaan minggu yaitu rapat koordinasi antar komite dengan Dewan Pendidikan Kota Makassar. Tentu kita semua ingat tahun lalu kita juga mengadakan rapat koordinasi komite, ada memang waktu itu sekaligus tiga kecamatan kita selenggarakan, tetapi ini adalah kecamatan sehingga setiap kecamatan akan kita laksanakan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tentu saya mengucapkan selamat datang pada para komite SD SMP se-Kecamatan Nurana. Tentu kita semua berharap rapat koordinasi ini sangat bermanfaat untuk melindungi kepentingan sekolah SD SMP dengan kita semua begitu banyak. Tentunya bagaimana upaya PPKM untuk supaya para komite bisa memaksimalkan untuk mendukung program-program kegiatan sekolah. Masih banyak
kita sudah berapa tahun mengadakan koordinasi dengan komite untuk memaksimalkan perannya, karena memang diharapkan perannya tidak di sekolah dalam mereka untuk mencapai tujuan daripada sekolah. Tetapi kita lihat banyak komite masih punya kemampuan di dalam bisa memikirkan bagaimana bisa berperan sehingga sekolah itu bisa maksimal menjalankan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, memang kita sadari bahwa dengan tidak maksimalnya kemampuan para komite sehingga sekolah juga berjalan sendiri-sendiri. Artinya, guru-guru yang ada dari mana, baik dari kepala sekolah maupun sejajarannya tidak pernah berkoordinasi dengan komite. Padahal komite adalah waktu dari orang tua dan anak murid. Tentu segala sesuatunya keberhasilan anak tidak menjadi berperan komite. Dan kita dengar sendiri bahwa banyak orang mengatakan bahwa tidak komite mengumpulkan iuran itu memang tidak boleh sama sekali. Tetapi kalau komite menghendaki karena beliau adalah sebagai wakil dari anak murid orang tua untuk bisa memberikan saran masukan kepada guru bahwa kita harus bisa bertemu dengan orang tua untuk bisa membicarakan program yang kita laksanakan. Sementara dana pembiayaan peruntukan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tidak mampu dibiayai oleh sekolah. Nah, komite lah yang harus berperan di dalamnya untuk menyampaikan semua program yang harus dilaksanakan untuk kepada orang tua. Tentu orang tua tidak akan mau mendengar saja dengan sekolah guru kepala sekolah saja yang akan menyampaikan, tetapi juga komite menjelaskan semua program yang akan dilaksanakan, tentu supaya orang tua pada mengerti paham bahwa tujuan daripada sekolah ini untuk menambah kegiatan program memerlukan biaya anggaran yang tidak dianggarkan. Memang ada dana bos, tetapi dana bos tidak bisa menjamin daripada keseluruhan biaya-biaya sekolah. Artinya, bagaimana upaya peningkatan kualitas sekolah, khususnya nanti diwujudkan tujuan yang dicapai adalah bagaimana kualitas anak-anak kita kalau tidak bersertakan orang tua murid untuk peduli di dalam mendukung daripada untuk pelaksanaan kegiatan sekolah. Kita tahu banyak kegiatan-kegiatan sekolah, tetapi itu semua program tidak bisa dibiayai karena memang pada saat membuat kebijakan bersama-sama komite, jadi komite tidak boleh diam. Komite harus memperbincangkan dan harus mekoordinasikan dengan kepala sekolah dan guru sekolah untuk apabila mau mengadakan program kegiatan sekolah seperti itu harus kita lakukan seperti ini, begitu. Jadi jangan dilihat ya, komite berperan sekali, besar sekali, karena beliau komite adalah wakil dari para teman-teman murid dan juga harus bisa melakukan pengawasan terhadap sekolah, baik apa yang dilaksanakan oleh para guru, bagaimana sistem mengajar guru di sekolah. Kalau dia salah, tentu Bapak sebagai komite untuk menyampaikan bahwa proses belajar mengajar masih belum maksimal para guru. Tentu kita harapkan dukungan komite untuk menyampaikan bahwa segera tingkatkan kualitas guru. Itu adalah kehendak komite, tetapi meningkatkan kualitas guru juga tidak bisa maksimal karena anggaran yang ada di sekolah tidak memenuhi. Nah sekarang ini kemarin kita bicarakan PPBD ya dalam rangka untuk menilai murid, tetapi banyak anak murid mau selalu di sekolah yang favorit, sementara sekolah favorit itu terbatas. Kemudian sekolah yang dianggap tidak favorit karena alasannya sekolah itu tidak berkualitas. Karena apa? Guru-guru tidak maksimal kemampuannya, sehingga perlu juga
komite menyampaikan perlu guru-guru ditingkatkan kualitasnya. Kedua, perlu sarankan ya kepada dinas pendidikan untuk bisa rotasi, tetapi tidak perlu harus pindah, tetapi meminjamkan untuk bisa mengajarkan guru-guru di mana masih kualitasnya jauh dari harapan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita harapkan dengan menyertai ini rapat koordinasi daripada komite bisa lebih baik, lebih meningkatkan. Tidak seperti dulu harus komite diam-diam, sekarang komite harus berperan. Ya, insya Allah sekolah yang kita menjadi komite akan bisa meningkatkan kualitas karena apa? Peran daripada komite ikut kesertaan di dalam berpikir bagaimana agar sekolah tersebut bisa lebih baik. Kedua, melakukan pengawasan. Kalau anggaran bos ada yang digunakan salah, komite harus tegur. Tiga, misalkan program yang sudah direncanakan, baca di program. Kenapa ini program tidak ada? Harus dilaksanakan ini sudah disusun, ini ada dana. Nah itu perlu komite juga menyampaikan, tetapi tidak harus mengekspos melalui media, apakah itu media sosial atau media cetak ataupun media elektronik, sehingga kita dianggap komite keberadaannya sangat besar berperan di dalam sekolah. Ya, di saat itu sekali lagi terima kasih kehadiran Pak. Berhasilnya acara pertemuan koordinasi kali ini adalah dukungan kita semua karena hadir. Saya maklumi ada yang tidak hadir, mungkin terlambat, tetapi biasakan Bu, Bapak-bapak, jangan lagi selalu terlambat. Kalau diundang kita terlambat, jam berapa kita datang? Tetapi kalau belum jumlahnya sesuai dengan tentu kita tidak bisa mulai. Selesai itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pertemuan koordinasi Komite Sekolah SD SMP se-Kecamatan Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat dari Ibu tadi bahwa kelompok sangat berperan penting untuk sekolah, utamanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup sekolah. Dan selanjutnya sambutan kepala dinas dan akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Amiruddin Karawang. Jadi kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim dalam suasana yang sangat sederhana, dan ini di-branding oleh Dewan Pendidikan itu dengan DPKM menyapa, Dewan Pendidikan Kota Makassar menyapa. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang saya hormati teman-teman komisioner, ada Pak Prof, ada Pak Panitia tadi, Pak Adi Syahri Baradudin, dia orang Manggala juga sih sebenarnya. Yang saya hormati Pak Senior tuh Pak Mahmud dengan Pak Zainuddin Jaka. Tadi yang dilupa namanya beliau Pak Dr. Zainuddin Jaka. Yang saya hormati Pak Munsir, seniorku juga Pak Win Palapa. Kali ini bukan seniorku, junior. Karena tidak pernah dia panggil saya Bapak itu, Pak. Pasti panggil Kakak. Saya berarti juniorku dia. Senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkomunikasi nanti. Saya kira singkat saja bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar tentu menyambut baik apa yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan, meskipun saya juga ada di dalamnya. Ini double ganda mungkin. Jadi saya juga di Dinas Pendidikan, tapi memang sebelum saya Dinas Pendidikan, setelah saya keluar Dinas Pendidikan dulu 2015 itu saya sudah masuk Dewan Pendidikan. Tetapi 2022 dikembalikan ke Dinas Pendidikan, ya sudah, tidak apa-apa. Kita jalankan saja, yang penting kita profesional. Kalau saya di Dewan Pendidikan, saya bicara dalam kapasitas Dewan Pendidikan, saya tidak pusing. Kantor juga saya soroti kalau salah. Saya kalau Dinas Pendidikan tentu saya punya
cara juga untuk memahami dinas pendidikan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak yang disampaikan oleh Ibu Ketua Wakil Ketua Dewan Pendidikan tadi. Ini yang mungkin akan kita bicarakan, kita bisa kembangkan, kita bisa diskusikan bersama bagaimana cara kita untuk mengembangkan sekolah melalui komite sekolah yang ada. Saya kira di Manggala ini cukup banyak sekolah, SD itu sudah ada 40-an lebih kalau nggak salah di Manggala ini, itu khusus negeri, belum lagi swastanya. Kemudian swasta juga banyak, swasta yang kualitasnya cukup baik, sangat baik. Kemudian SMP-nya juga banyak. Jadi kalau disinggung tadi PPDB itu oleh Ketua Dewan Pendidikan bahwa akan kita laksanakan pada tanggal 24 nanti, tidak, sebenarnya kami berharap, Dinas Pendidikan Kota Makassar berharap kita sesuai dengan program pemerintah Kota Makassar, yaitu semua anak harus sekolah. Wah, anak-anak yang tamat di SD di Manggala sudah bersekolah saja di Manggala. Carilah sekolah yang ada di Manggala, nggak usah keluar jauh-jauh. Ini kadang-kadang juga kita berpikir, anak saya harus sekolah di SMP 6. Pantuh, SMP 6 itu jauh loh Pak. Nanti kalau kita keluar dari Manggala, belum lagi kita terkena macet di pasar, lewat pasar lagi, masuk di sini lagi, macet lagi di Borong. Itu luar biasa. Makanya selalu saya kampanyekan bahwa ayo deh, ayo bersekolah di dekat-dekat rumah saja. Kalau saya diundang, beberapa kali saya diundang oleh sekolah-sekolah swasta yang memang punya kualitas bagus, kemudian di situ ada SD, ada SMP terintegrasi, bahkan ada TK-nya. Saya bilang nggak usah keluar jauh-jauh, cukup masuk di sekolah itu lagi. Karena kalau keluar Pak, kata orang Bugis itu Markoski namanya Pak. Tahu Markos Pak? Manreong Koso. Karena kalau keluar kita dari rumah, angkot, belum lagi nanti apa ya, Gojek, ojek online ya, ojek online pasti deh itu yang kita lakukan. Dan ini kita tidak bisa menghindari. Kenapa? Karena memang akses sekarang di Makassar ini cukup cukup susah. Oleh karena itu kami kemarin disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar bahwa tahun ini cari lagi sekolah untuk kembangkan. Tetapi tidak seperti itu. Kalau dulu ditambah 10 sekolah SMP, tahun ini kita diminta untuk 20 sekolah. Saya ditugaskan 3 Pak. 3 sekolah yang harus dan memang harus digabungkan, kemudian dibangun di situ. Kita mau bangun SMP susah karena tidak ada lahan. Akhirnya apa? Keputusannya cari sekolah yang memang muridnya sedikit, kemudian di situ terkompleks satu sekolah, kemudian di situ ada pemukiman warga yang cukup padat. Oleh karena itu kemarin saya sudah dapatkan 3, alhamdulillah. Cuman memang Manggala saya tidak dapat. Saya tidak dapat di Manggala. Yang saya dapat itu ada di Rapocini, kemudian ada di Talo. Itu 2 kecamatan yang saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti ini bisa memperpendek jarak antara rumah peserta didik itu dengan dengan sekolah, supaya tidak terlalu kita. Bapak Ibu sekalian, saya inginkan menyampaikan bahwa kualitas pendidikan Kota Makassar, di Kota Makassar itu tidak ada lagi beda. Saya selalu bilang begini, kualitas pendidikan itu sama aja sebenarnya di Makassar. Kenapa saya bilang begitu? Gurunya dari mana? Gurunya pasti dari, kalau enggak UNEN, dulu IKIP, kalau enggak UNISMO, itu penghasil guru loh. Kalau enggak UPRI, dan beberapa LPTK lain yang memang menghasilkan guru. Oleh karena itu sama, yang ngajar juga di sekolah perguruan tinggi swasta itu dari UNEN juga. Oleh karena itu pasti mindset, cara mengajar itu pasti sama. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan bahwa ayo deh, Makassar itu semua sekolah sama. Oleh karena itu Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa semua anak harus bersekolah. Ini yang kita harus dorong. Mohon Bapak Ibu yang menjadi komite bisa mendorong anak-anak yang khususnya di Kecamatan Manggala, tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Terima kasih. Saya kira itu hal-hal yang harus saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak. Kalau ada hal kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Hadana Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutannya Bapak dan Ibu, dan kita sekarang selanjutnya akan memasuki sesi istirahat. Kami mempersilahkan untuk menyantap snack atau kue yang ada di hadapan Bapak Ibu. Kami silakan. Basik terlambat, rambut ganti basik. Oh iya, nanti Kan dulu gue desa. lagi JF. Kasih. Makin. Dan lagi. Materinya apa yang mereka ingin sampaikan terkait masalah komite sekolah. Bapak-bapak diputuskan para ketua komite yang hadir. Oh jadi tidak masuk. Perlu saya sampaikan bahwa untuk program kita ini Tidak dikorupsi, ditangkap, kita menyenangkan bahwa kita tidak terlalu banyak lagi berteori, tidak banyak lagi cara-cara tidak apa dan sebagainya, tapi kita lebih banyak untuk berdialog, berdiskusi tentang apa yang sesungguhnya kita mungkin alami di sekolah. Kenapa? Karena paradigma itu kita sudah harus ubah, perbaiki. Karena komite itu betul-betul harus berfungsi, tidak lagi seperti dulu, bisa juga sekedar teoritis ya, lalu bagus, petunjuk teorinya terlalu baik, tetapi ternyata isinya itu di dalam tidak bagus. Kenapa yang tinggi sekarang? Itu komite sekolah kadang juga tidak terlalu diperhatikan oleh kepala sekolah dan saya sepelekan. Ini juga menjadi satu tema yang menarik sebentar akan kita bahas. Dan kita santai saja. Anaknya bapak yang tidak usah. Dulu pernah kita periode lalu DPKM itu membuat acara kita duduk bersama-sama komite sekolah dan kepala sekolah. Ternyata waktu itu pertama kali yang banyak kita bahas adalah perbedaan, termasuk juga pertengkaran di forum apa dan sebagainya. Itu artinya belum masyarakat itu teori yang kita pelajari. Apalagi pemanfaatannya itu teori di sekolah itu belum. Ini kita rubah metodenya. Nah, kalau seandainya kita kumpul kepala sekolah sekarang dengan komite sekolah, saya yakin tidak ada lagi perbedaan. Kenapa? Karena kita sudah paham semuanya fungsi dan peran komite itu apa. Mungkin seperti itu ya. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada beliau pertama dalam pemateri pertama adalah beliau dari MKKS yang banyak bergelut soal komite sekolah juga. Ya apalagi sekolah kita juga ini banyak swasta, dan maaf, swasta itu kalau menurut grafik kita Dewan Pendidikan itu ternyata swasta itu bisa lebih meningkat, dia punya apa namanya banyak hal. Oleh karena itu ya apa penyebabnya sebentar kita diskusi. Ini sementara solusi beliau Dr. Muthalib adalah seorang
CCJ juga, beliau juga akan banyak pengalaman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, perlu sampaikan ini mungkin waktunya tidak terlalu lama ya, waktunya mungkin hanya supaya kita lebih banyak diskusi ya. Oke. Tapi kalau sampai waktunya nanti saya berikan kepada Bapak. Oke, makasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita sudah sarapan, jadi komite itu harus kuat, harus keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Saat ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka melakukan rapat koordinasi untuk komite sekolah SD SMP Negeri se-Kecamatan Manggala. Dan tanpa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditahun Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ketemu kami ini untuk menjadi contoh suri tauladan buat kita semua. Yang pertama yang saya hormati penyelenggara kegiatan ini ya, dari Dewan Pendidikan Kota Makassar yang maaf saya tidak bisa sebut nama satu-satu. Saya akhir setelah Richard jadi ucapkan terima kasih atas kedatangannya semua dan menyelenggarakan tempat ini. Dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati para peserta yang tadi saya sempat berkenalan beberapa para komite sekolah ya yang ada di Kecamatan Manggala. Ya, boleh siapa dulu yang komite sekolah boleh angkat tangannya. Alhamdulillah, semua dari komite sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diluangkan. Yang saya tahu hari ini adalah hari kerja, hari sibuk. Tapi karena bentuk amanah kita, loyalitas kita terhadap amanah yang diberikan oleh sekolah kita, maka kita menyempatkan bisa hadir tempat ini untuk berkumpul bersilaturahmi ya untuk menyongsong suatu kegiatan yang tentu efek dan dampaknya dalam kehidupan anak kita semuanya. Pertama, kita luruskan kita dulu kepada ibu sekalian bahwa kita ke sini tujuan utamanya adalah silaturahmi, menyambung tali kekerabatan. Apa kata Nabi kita tentang silaturahmi? Ahabba abisulah birizki wa anyun ta'ati akhwahi al-yahirahimrahu. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya banyak, maka hendaklah memperbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan silaturahmi kita. Dan salah satunya adalah menghadiri kegiatan rapat koordinasi komite sekolah seperti ini. Kita uruskan yang seperti itu dengan harapan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui kita, mudah-mudahan umur kita panjang, amin. Dan rezeki kita banyak juga, ya amin. Itu tujuan utama kita. Kita menggunakan materi yang tentu sifatnya bukan menggurui apa sekalian, tapi sifatnya hanya sekedar sharing dari hasil pengalaman yang ada. Saya dalam membina sekolah di tahun 2007 mulai sampai sekarang 2023. Tadi malam saya sudah lebih dari 10 tahun. Sudah banyak bersinggungan dengan beberapa komite-komite. Dan sepanjang pengalaman saya di beberapa sekolah itu, karena saya dari swasta juga pindah-pindah, komite tidak bisa dilepaskan perannya dari keberhasilan bagaimana mendidik anak. Dan hari ini dari panitia memberikan amanah untuk memberikan materi tentang bagaimana komite itu bisa berperan meningkatkan pembelajaran anak-anak kita. Dan insya Allah sebentar akan kita lanjutkan kajian diskusi ini, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya sekali lagi adalah sharing dan berbagi, karena kalau kita sesama muslim kan hakul muslim wala muslimin siftun. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Dan salah satu di antaranya adalah iza antasaf al-sahata. Jika kamu diminta nasihat, diundang untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat itu.
Jadi merupakan sebuah kewajiban bagi kami dan hak buat Bapak Ibu untuk mendapatkan nasihat sharing tersebut. Yang paling pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki atau mengetahui apa landasan kita sebagai komunitas sekolah ini. Apa payung hukum kita? Itu harus kita pahami bersama. Karena sebagai seorang komite, tentu untuk warga negara yang berkebangsaan di Indonesia, kita tidak pernah terlepas dari payung hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, payung hukumnya itu berada pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Jadi ini adalah dasar kita. Karena kita memiliki dasar dan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam membela negara, maka kita jadikan juga bahwa menjadi bagian dari komite ini adalah bagian daripada membela negara kita karena menjalankan undang-undang yang ada. Disebutkan dalam peraturan tersebut, Bapak Ibu sekalian, bahwa komite sekolah itu adalah berkedudukan di setiap sekolah. Itu undang-undangnya. Karena kita berkedudukan di sekolah, maka kita adalah mitra sekolah. Beberapa sekolah hancur, Bapak Ibu sekalian, itu karena sebuah komite tidak menempatkan dirinya bahwa dia berkedudukan di sekolah, tapi dia semacam tandingan sekolah atau mungkin sekolah bayangan. Itu ada beberapa sekolah yang komitenya punya program sendiri, sekolahnya punya program sendiri. Jadi mereka tidak merasa bahwa dia adalah berkedudukan di sekolah dan tidak merasa sebagai mitra. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ini adalah mitra dari sekolah, sehingga kita sebagai komite sekolah yang paling pertama yang harus kita tekankan adalah menjadi bagian, menjadi pendukung atas program-program dari sekolah tersebut. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman beberapa sekolah bertikai itu karena komite mempunyai program yang berbeda dengan sekolah. Nah, ini yang harus kita hindari bersama, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa salah satu fungsi dari komite sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Haji kita, bahwa kita sebagai sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan memiliki daya awas, mengawas tidak boleh cuek terhadap hal-hal yang kita rasa ada kejanggalan di sekolah. Komite punya fungsi seperti ini. Dalam agama kita, saya kembali lagi dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan sebuah sekolah kalau sekolah itu tidak ada perubahan di dalam diri mereka. Yang harus kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah kata mereka itu perubahan dilakukan bukan di kamu, bukan di saya, tapi di kita. Jadi perubahan ini akan baik kalau dilakukan secara bersama-sama berdasarkan ayat ini. Jadi dilakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri, bukan individu. Itu harus kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan di pendidikan kita. Kemudian disebutkan juga bahwa salah satu fungsi komite itu adalah asasnya itu bergotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Jadi sebagai sebuah komite, maka sudah semestinya kita tidak bergerak sendiri, tapi kita mengajak semua warga sekolah yang ada untuk sama-sama bergotong royong, demokratis, mandiri, tidak banyak tergantung dengan lembaga lain, profesional dan akuntabel. Artinya terbuka terhadap segala program-program yang ada, segala hasil-hasil yang kita lakukan. Nah, ini harus kita jalankan karena ini adalah amanah dari undang-undang negara kita. Perlu juga saya sampaikan di sini sebelum melanjutkan bagaimana sebuah komite bisa berfungsi untuk meningkatkan peran dalam sukseskan pendidikan anak, bahwa beberapa tugas dari komite yang pertama ini tugasnya artinya kalau tugas ini memang dirasa cocok, silakan untuk dilaksanakan, karena ini adalah amanah. Jadi tugasnya yang pertama memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait. Ini sesuai dengan undang-undang tadi. Jadi memberikan pertimbangan. Setiap kita atau setiap sekolah itu ada yang namanya blind spot, Bapak Ibu sekalian. Biasa kalau kita di jalan ada mobil
pembawa bahan bakar itu ada tertulis blind spot biasa di belakang. Jadi blind spot itu adalah titik buta, blind artinya buta, spot adalah titik atau bagian titik buta. Titik buta itu adalah bagian yang sekiranya sekolah itu tidak mengetahui bahwa sekolah ini punya kekurangan di bidang ini. Biasanya yang paling jeli melihat sebuah kekurangan itu adalah orang yang berada di luar sekolah. Nah, kita katakanlah bahwa yang melihat ini adalah orang tua. Ya, dia melihat ada hal yang kurang baik, ada hal yang janggal di sekolah ini, maka sudah semestinya orang tua ini berkomunikasi dengan komite. Ya, dari komite nanti yang menyampaikan ke kepala sekolah. Ini adalah jalur. Tapi kalau misalkan dari orang tua mau langsung ke sekolah juga, saya rasa itu tidak ada masalah ya. Tapi sebaiknya melalui jalur komite apapun yang terjadi itu, karena komite ini dibentuk, difasilitasi untuk menampung aspirasi kita sebagai orang tua siswa. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu memberikan pertimbangan. Mungkin ada yang bertanya kalau dari orang tua, bagaimana kalau saya bukan pengurus? Karena kan dalam undang-undang diatur itu, Bapak dan Ibu sekalian, berapa jumlah pengurus komite. Maka dalam usulannya di bawah dari pengurus komite itu ada namanya korlas, yang mungkin dia masih bagian dari komite. Jadi korlas itu koordinator kelas, itu adalah cabang-cabang yang ada di bawahnya. Atau diatur saja bagaimana bisa menampung aspirasi keseluruhan melalui seksi-seksi untuk bisa setiap orang tua merasa bahwa dia punya wadah untuk menumpahkan atau mencurahkan apa yang ingin disampaikan. Karena jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, orang tua itu beda-beda ya. Ada yang suka terang-terangan menyampaikan ke sekolah, ada yang tidak suka kalau dia terang-terangan. Jadi disediakan jalur. Nah, jalurnya apa? Jalurnya adalah melalui komite sekolah. Jadi berikan pertimbangan-pertimbangan kepada sekolah terkait dengan hal-hal yang sejalan dengan visi misi pendidikan kita. Misalkan program-program sekolah, kemudian anggaran ya, RAPBS atau ARKAS, dalam hal ini tentu dana BOS. Makanya dana BOS itu salah satu LPG-nya ada di situ tanda tangan dari komite sekolah. Ya, jadi orang tua punya hak di sini untuk memberikan pertimbangan. Sekali lagi, saya kembali di awal kepada itu bukan mengatur sekolah ya, tapi bermitra dengan sekolah, memberikan pertimbangan dan memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang baik untuk sekolah. Di antaranya juga misalnya kinerja sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas, dan membantu atau mendukung kerjasama sekolah dengan pihak luar, pihak dunia usaha dan dunia industri. Jadi setiap kita mungkin barangkali ya, ada kita punya perusahaan, ada CSR kan dari setiap perusahaan itu. Apalagi kalau kita adalah pemangku kebijakan untuk CSR-nya itu, maka tidak ada salahnya kalau dari komite itu mengusul kepada orang tua jika ingin memberikan CSR-nya, maka berikan saja ke sekolah yang menjadi naungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu salah satu fungsi dari komite. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa amanah dan undang-undang itu berhak untuk menggalang dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat. Ya, jadi kita boleh menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan sekolah. Tentu kepada Ibu sekali lagi ini harus transparan, harus akuntabel. Misalkan ada pembangunan masjid, pembangunan musola di sekolah. Tentu pembangunan ini tidak bisa, Bapak Ibu tidak bisa didanai dari dana BOS karena Ibu tentu besar. Maka sudah menjadi ranah komite bagaimana duduk bersama menggalang dana untuk mensukseskan kegiatan sekolah yang membutuhkan pembiayaan. Jadi sekolah itu untuk anak-anak kita tidak boleh kita jadikan sebagai mesin cuci ya. Mesin cuci Bapak Ibu. Mesin cuci itu prinsipnya gini. Saya datang bawa pakaian kotor, saya titip ke laundry. Nanti saya datang, saya ambil baju itu, saya bayar sudah tidak bersih. Ada kan di antara orang tua ya, seperti ini tidak mau tahu. Saya tidak mau berpartisipasi lagi, pokoknya saya titip, saya membayar, saya mau tahu, anak saya berhasil. Nah, ini prinsip harus kita hilangkan, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu salah satu merubah prinsip ini melalui ajang dari komite. Karena salah satu komite itu tugasnya dalam program kerja adalah membuat
semacam parenting atau apa namanya ya, seminar tentang bagaimana penguatan terhadap orang tua. Dan ini harus dipahamkan. Kami di sekolah, saya punya sekolah itu dari komite punya program. Setiap semester itu mengadakan satu parenting di mana pembinaan dan pemahaman kerja terhadap orang tua itu harus diberikan di saat itu. Ya, jadi ini adalah salah satu program kerjanya. Bapak dan Ibu, jika ini undang-undang mau dibahas ini akan lama, jadi saya percepat. Tugas yang ketiga adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang paling penting atau yang keempat dari amanah undang-undang ini terhadap kita sebagai orang tua adalah menindaklanjuti. Jadi ini Bapak dan Ibu ya, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, masyarakat dari hasil pengamatan yang ada di sekolah. Kalau dulu di zaman-zaman kita mungkin ada ini ya, semacam kotak saran. Ya mungkin komite membuat kotak saran, kalau orang tua yang mau mengusulkan saran-sarannya bisa masukkan kotak itu sudah tradisi yang lama, tapi sifatnya masih bisa kita lakukan sekarang. Tapi bukan lagi tentu membuat kotak ya. Mungkin sekarang tinggal membuat link. Kalau masih bisa membuat link, kemudian link itu disebarkan kepada orang tua. Nah, dari link itu sampai orang tua memberikan masukan, saran dan kritiknya. Kemudian komite nanti menyaring yang mana betul-betul merupakan saran yang mendidik, yang mana yang hanya angin-angin lalu. Itu harus diseleksi. Jadi ini adalah salah satu fungsi komite. Nah, setelah ditampung semua aspirasi-aspirasi dari orang tua itu, barulah komite bersama dengan timnya menyusun aspirasi apa yang ada, kemudian melanjutkan dan meneruskan aspirasi ini, baik aspirasi yang sifatnya membangun maupun aspirasi yang sifatnya mengkritik. Itu diteruskan ke sekolah. Saya yakin dan percaya kepada ibu sekalian, itu sudah kita mungkin ya lakukan di sekolah. Jadi pada kesempatan hari ini hanya merefresh saja kembali tugas dan fungsi kita sebagai komite sekolah, yang tentu begitu tidak yang di sekolah akan ada inspirasi lain yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Lalu bagaimana strategi untuk meningkatkan pembelajaran anak? Nah, strategi yang bisa kita lakukan untuk membantu bagaimana pembelajaran anak, yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah membuat program komite yang disusun melalui sebuah yang boleh dikatakan rapat kerja. Tadi saya diskusi dan bincang dengan beberapa peserta, dan saya mengambil kembali pengalaman yang ada selama saya menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah. Komite itu atau orang tua itu yang pertama harus kita paham ya, dan tahu pasti sibuk. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dan komite itu bukan pekerjaan yang kalau diurus dapat gaji. Ya. Yang kami lakukan, dan ini sekedar sering saja, itu kami memasukkan dari unsur sekolah sebagai bagian administrasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan administrasi, pencatatan, pengkoordinasian, itu kita tidak kembalikan ke komite. Kenapa? Karena kembali kan tadi bahwa komite itu punya pekerjaan sebetulnya, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki itu kewajiban utama juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, bukan mengurus komite semata. Nah, jadi dalam hal ini komite ya dibantu oleh administrasi sekolah untuk segala hal pencatatannya, pengetikannya, kemudian membantu menginfokan jadwal-jadwal yang ada. Tapi kalau misalkan kita sebagai komite bisa dan mampu menurunkan banyak waktu, itu lebih baik ya. Ini hanya sekedar saran saja, pengalaman bahwa itu yang kami lakukan di sekolah. Karena sebagai pengurus komite dan orang tua yang sibuk, yang punya pekerjaan dan mengurus banyak hal, tentu seorang komite itu tidak boleh terlalu dibebani dengan hal-hal yang berbau administrasi. Karena misalnya LPG itu kan harus ada nota, harus ada foto, harus ada surat, disusun dengan baik, di lem, di kertas, kemudian dijilid. Itu kan adalah hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh administrasi. Ya, tapi sekali lagi jika mampu komite ini, tidak apa-apa, itu jauh lebih baik. Salah satu beberapa program yang bisa kita lakukan misalnya ya, Bapak dan Ibu sekalian,
menyarankan kepala sekolah misalnya mendukung program pemerintah, misalnya outing class. Nah, outing class itu programnya boleh menjadi program bersama, tapi kalau ini menjadi program sekolah, maka komite mendukung. Dalam hal apa dukungannya? Misalkan membantu penyediaan transportasi, karena outing class, membantu menyediakan konsumsi misalkan ya. Kalau bisa itu, kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya tetap harus didukung dengan segala kemampuan yang kita bisa. Pokoknya apalah ya yang dari orang tua bisa lakukan untuk mendukung komite. Betul, di sekolah itu ada robos memang untuk kegiatan-kegiatan outing kepada ibu sekalian. Tapi kalau kita teliti, kalau lebih jauh, itu dan robos sangat terbatas dan tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan 100% bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian misalkan kegiatan ekskul ya dari orang tua bisa mendukung dalam sesuai dengan kapasitasnya yang ada. Kemudian kegiatan parenting, family day, dan peringatan hari-hari besar lainnya. Itu salah satu program-program yang bisa dimasukkan ke dalam program komite yang memang pada masanya ini sudah masa-masa rapat kerja. Silakan nanti rapat ini bisa berkumpul lalu menyusun program-program kerja lalu tawarkan kepada sekolah. Sekali lagi, sekolah mitra pendukung terhadap sekolah ya. Jadi jangan sampai program apa itu bertentangan atau tidak bersesuaian dengan program-program sekolah, karena yang rugi siapa? Bukan sekolah, bukan bapak, tapi efeknya terhadap anak-anak kita jika komite tidak bersinergi dengan kepala sekolah. Lalu yang kedua adalah melaksanakan rapat koordinasi komite. Yang kedua, program yang bisa kita lakukan adalah koordinasi antara pengurus komite dengan orang tua terkait perkembangan anak. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dari komite itu bisa membentuk korlas-korlas, koordinator kelas, kemudian dari koordinator kelas itu membentuk rapat-rapat tersendiri. Bukan menjadi rahasia umum lagi kalau kita sebagai komite itu karena kesibukan seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya hanya panas di awal, kemudian tenang-tenang di tengah, dan tiba-tiba tidak dirasa sudah akhir dan penghujung pengurusan lagi. Ya, jadi berdayakan di Bapak Ibu sekalian, anggota-anggota kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi ini hanya sekedar saran saja bagaimana komite itu bisa membantu sekolah yang output akhirnya adalah terhadap anak-anak kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa lakukan sesuai dengan undang-undang tadi adalah melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sekolah. Jadi harus gini, paham dengan program ini dan disampaikan terhadap pihak sekolah bahwa sebagai orang tua kita ada amanah sebagai komite ya untuk melakukan fungsi yang mirip atau menyerupai, tapi tidak persis sama ya. Mirip dan menyerupai pengawas. Terus terang, ini adalah mungkin sekolah sebagian sekolah melakukan. Karena ketika pengawas datang itu kita bersiap-siap orang tua yang fungsinya sama dengan pengawas itu bisa membebani sekolah. Jadi cara masuknya mungkin disampaikan kepada sekolah bahwa tujuan utamanya bukan memberikan justifikasi, bukan memberikan semacam stigma kepada sekolah dari hasil pantauan kita, tapi tujuannya baik, yaitu bagaimana sekolah itu bisa mengetahui blind spot tadi, titik buta itu, supaya bisa menjadi masukan terkait dengan apa-apa yang perlu dan harus dibenahi dan diperbaiki. Tapi fungsi pengawasan itu ada di kita sebagai pengawas sekolah. Tapi sekali lagi jangan menyerupai pengawas ya yang terlalu detail, harus meminta data-data kepada sekolah. Jadi sifatnya kita hanya membackup dan hanya membantu. Saya ingin mengakhiri waktu yang 30 diberikan ini Bapak Ibu sekalian dengan berbagi salah satu pengalaman dari komite sekolah kami ya, di sekolah swasta. Pernah komite itu membuat sebuah kegiatan. Kegiatannya itu adalah dalam rangka Hari Guru, yaitu apresiasi ke guru. Ini dilakukan oleh komite menggunakan dana komite tentunya, karena kami di sekolah ada dana komite yang diberikan. Memang dana itu disimpan di sekolah, tapi dipergunakan oleh komite ketika ingin berkegiatan. Jadi komite bisa mengambilnya. Itu kegiatannya adalah ada apresiasi kepada guru. Jadi dicari di situ guru yang berprestasi dalam hal keramah tamahan kepada anak, guru
guru-guru yang berprestasi dalam hal kreatif dan lain-lainnya. Dan dari sini guru-guru itu berpacu, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan berlomba-lomba untuk menjadi guru yang bisa memenangkan kompetensi ini. Ini adalah salah satu program bagaimana komite itu secara tidak langsung bisa memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran kepada anak-anak kita melalui gurunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif itu harus terdeteksi berada di bawah penglihatan dari komite. Dan kalau kita sudah melihat, sudah mendeteksi guru-guru tersebut, ada perlakuan yang sebaiknya diberikan kepada guru-guru tersebut, Bapak dan Ibu. Jangan sampai disamakan ya antara guru yang malas, misalnya guru yang tidak inovatif, kita memberikan perlakuan yang sama terhadap guru-guru yang rajin atau berkreasi. Nah, dari kegiatan ini dilaksanakanlah oleh komite untuk ajang tersebut dan diberikan apresiasi di akhir. Hadiahnya nggak seberapa sebetulnya, tapi yang dilihat adalah apresiasi dan souvenir tersebut. Jadi dilukiskan semacam baju, batik, dibungkus dengan baik. Kemudian di dalamnya ada juga untuk yang segmen kedua, kue brownies misalnya. Ini intinya sekali lagi kepada tidak cukup dari seorang guru itu bukan isinya ya, bukan semacam kualitasnya saja, tapi perhatian dan apresiasi dari kita sebagai orang tua ketika diberikan kepada guru itu yang paling penting dan diinginkan oleh seorang guru. Karena itu para ketua komite yang saya hormati, ini adalah hanya salah satu tips saja, saran saja kepada kita yang tentu kita di sekolah lebih mengetahui apa yang sebenarnya bisa dilakukan. Karena dalam pembelajaran mata sekolah yang merdeka belajar ini tentu tidak bisa disamakan ya antara sekolah yang saya bina dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu mendapatkan amanah, tentu berbeda-beda. Jadi yang paling tahu apa yang dibutuhkan dan paling tahu apa yang diharapkan oleh sekolah itu adalah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silahkan membuat program yang tentu tujuannya sekali lagi adalah kembali kepada anak tersebut. Jadi dari anak untuk anak dan kepada anak kita. Demikian dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan dulu semangat kepada pembawa materi. Barangkali bisa bertahan sekali lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau tadi sudah menyampaikan banyak hal masalah perkomitean. Tentang semua. Cuma kita mau mendengarkan sebentar dari Bapak Ibu sekalian sebenarnya apa yang telah kita lakukan di sekolah dan apa masalahnya. Ya, kenapa? Karena beliau ini para ketua banyak hadir. Beliau Bunda Dr. Haja Afiati hadir sebagai wakil ketua Dewan Pendidikan Kota dan dia juga anggota DPR. Jadi tampaknya bisa menyalurkan kita punya undang-undang apa sebenarnya, apa sesungguhnya. Itu yang kita mau dengar. Kalau ada persoalan hukum, ada ahli hukum kita, Pak Dr. Sendi Adi Sanjinjaka. Ya, jadi memang komite ini betul-betul kita harus pacu. Ya, bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikan seperti yang dikatakan oleh tadi narasumber, kalau komite tidak kuat. Nah, salah satu kuat itu tadi bahwa harus normal, aman di sekolah. Kalau tidak, pasti tidak bisa. Nah, kita itu yang kita mau dengar. Beliau ada Pak Mahmud ini banyak tahu masalah pendidikan, mulai mantan kepala dinas yang paling lama, dan dia sudah penuh pengetahuan di otaknya itu pendidikan. Ya, tidak ada yang bisa jawab dan bukan cuma jawab, akan dicarikan diberikan solusi. Apalagi kalau beliau yang sana itu ya, dia itu profesor doktor, dia sudah memang profesinya pendidikan, tidak ada beliau Pak Profesor Dr. Haji Basruelo ya Pak. Dan itu kita tidak mau yang hanya teoritis Pak.
kita mau bagaimana. Mungkin kita bisa mendengarkan, mungkin ada yang merasa terusik, merasa apa yang mau bicara, silahkan, saya persilahkan. Ya kita batasi atau ya tiga dulu. Beliau Pak Dokter satu, kita ambil satu paling belakang dulu satu Pak ya. Pak, tolong. Ya, beliau ini saya tahu ini. Ya, kita ketiga. Jadi itu dulu Pak ya, nanti gelombang kedua. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar yang saya hormati, saya banggakan, pemateri yang saya hormati, serta teman-teman pengurus komite yang sangat berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dr. Masdi. Saya dari komite SD Negeri Palika. Sehari-hari saya diamanahkan selaku dekan Fakultas Lulusan dan Ilmu Pendidikan, karena memang basic kita dari S1 Pendidikan, S2 dua kalinya dua Pendidikan dan S3 Pendidikan. Pertama, saya banyak berterima kasih kepada Dewan Pengurus yang tadi mengatakan bahwa DPKM menyapa dan pemateri juga lebih mempererat lagi dengan silaturahim kita. Saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar, karena tentu kita banyak masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian mohon maaf saya singgung sedikit bahwa saya pernah diamanatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, waktu itu adalah Bapak Asli, di sekolah ini selaku ketua komite, karena ada beberapa hal termasuk sekolah itu terbakar, dan setelah kami menghadap ke Kota Makassar, anggaran sudah tidak bisa lagi karena harus menunggu anggaran berikutnya, sehingga kami banyak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan saya ada jalur dengan LSM internasional, sehingga kami coba dengan Bapak Marasuki selaku kepala sekolah waktu itu. Alhamdulillah kami memberi 100 juta, dan 100 juta itu kan tidak menyangka bahwa dana itu ada, karena ini hanya sekedar desain-desain. Ini sekedar mengingatkan kepada teman bagaimana partisipasi komite di sekolah. Dana itu masuk di rekening saya kurang lebih 6 bulan tidak diketahui. Nanti pada saat kita mau ibu meminta untuk saya ambil dana sedikit menghadapi lebaran, tiba-tiba saya lihat di rekening itu terlalu. Saya tidak pernah memiliki uang sebanyak itu waktu itu, sehingga 2-3 hari saya gelisah, tidak mau tidur bagaimana, bertanya kepada pihak bank, dan ternyata dalam mimpi kami bahwa ternyata dana itu adalah dari MSN, sehingga kami dengan bertegas rapat dengan orang tua, sehingga kami sama-sama bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, karena sekolah ini tidak boleh terlambat untuk ditangani, dia terbakar, mau kemana anak-anak kita sekolah, sehingga dengan supaya cepat belajar dalam waktu yang singkat, sekolah ini bertingkat untuk kita pakai, dan alhamdulillah inilah hasil karya kami bersama kepala sekolah waktu itu. Dan seterusnya saya tidak bisa dilepaskan di sekolah ini, sehingga jalan yang saya tempuh adalah tidak hadir dalam rapat komite, sehingga digantikan oleh mantan kepala sekolah SD Negeri Baru ini. Ada beberapa persoalan memang kita harus saling memahami. Tadi banyak lebar disampaikan oleh bagaimana peran kita komite. Saya kira memang ini adalah selain bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, adalah kerjasama ini menyampaikan. Sesibuk apapun kita, saya mohon maaf, sibuk sekali di kampus. Ya, karena kami ini tadi
Ibu Wakil Ketua Dewan juga menyampaikan bagaimana juga komite kita ini bersinergi terutama dalam peningkatan kualitas guru yang ada. Mohon maaf saya sedikit, dari 200 perguruan tinggi yang mengusulkan bagaimana percepatan peningkatan SDM guru-guru yang ada. Alhamdulillah dari 9 perguruan tinggi saya masuk yang lulus diberi amanah oleh Menteri Pendidikan. Jika ada guru-guru atau keluarga kita yang sudah lama berpengalaman menjadi guru, baik itu pegawai negeri maupun non PNS yang sudah punya pengalaman, maka ada program pemerintah bisa rencanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kebetulan tadi yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, sebetulnya itu sudah 3 tahun mengajar di kampus saya. Saya rencana nanti akan beri amanah selaku Ketua Prodi S2 di sana, dan kami minta dia sebagai tim asesor. Dia yang menilai jika ada pelamar. Ya, jika ada pelamar, kan kita tahu bersama, karena kalau di kantor-kantor tidak bisa naik golongan 3 kalau tidak sarjana. Di kantor lurah misalnya tidak bisa jadi lurah kalau tidak sarjana. Nah, ini ada program pemerintah memberikan kesarjanaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika masuk hari ini, minggu depan itu sudah jadwal final, itu berarti tinggal 1 minggu kuliah kita sudah sarjanakan. Ya, ini program pemerintah dan dapat izin resmi. Mohon maaf saya sedikit sambil menyelam minum air karena Ibu Wakil Ketua Dewan tadi menitipkan dalam sambutannya bagaimana kita saling koordinasi, punya peran termasuk memberikan usulan-usulan barangkali kepada sekolah untuk meningkatkan SDM yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun juga amanah undang-undang itu bahwa mutu pendidikan kan ada di tanggung jawab kita bersama antara pemerintah, pihak sekolah dan pihak komite, salah satu di dalamnya. Kemudian saran saya setelah pemaparan tadi, mungkin bagusnya kalau kegiatan ini ke depan dihadirkan kepala sekolah supaya kita saling memahami, ya langsung saling tahu bahwa seperti ini sinergi kita di sekolah, ya seperti ini sinergi kita di sekolah. Karena ini amanah undang-undang, ya ada materi, jangan sampai mungkin ada sekolah, ya dengan kehadiran komite dijadikan sebagai saingan atau apa dan lain sebagainya. Padahal ini diharapkan kalau bisa kita ibaratkan dia suami istri. Tapi walaupun itu suami istri, pasti ada persoalan-persoalan kecil di dalamnya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menyelesaikan ke depan, hadirkan kepala sekolah supaya kita duduk bersama, saat bersinergi diskusi lebih banyak. Saya kira itu, dan tentu sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar dengan program ini menyapa, ya DPN menyapa tentang silaturahmi yang harus kita pererat. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan dulu untuk Pak Mas Lidya. Beliau ini itu tadi, kita ini ternyata banyak terpilih sebagai ketua komite memang orang yang punya pengalaman, Pak, orang pendidikan. Nah, itu kalau memang ini kita tidak siap ke sekolah, itu juga sekolah akan mengalami kesulitan, Pak, ya. Nah, alhamdulillah. Dulu pernah kita kasih dulu ketua komite dengan kepala sekolah, tapi yang terjadi itu banyak berkelahi, Pak. Kita masing-masing bela diri, Pak. Itu yang bingung juga kita kasih waktu itu. Jadi kita belajar sisinya masing-masing. Nanti mungkin ada model baru yang kita lakukan nanti dalam pendidikan untuk melakukan itu. Tapi barangkali bukan forum seperti ini, ya. Sehingga makanya kita katakan tadi DPM macam apa itu kita mau lihat langsung di lapangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa? Di dalam pendidikan juga kita bagus, Pak. Setiap kecamatan sudah ada penanggung jawabnya. Saya seperti Manggala, itu saya ditunjuk oleh teman-teman. Itu ada SK-nya, Pak. Penanggung jawab penuh Dewan Pendidikan, dan koordinator sini. Makanya itu saya mau kerja cepat, tidak boleh lambat. Makanya itu pertama kali lakukan ini ya Manggala, Pak. Karena suami baru dengan bagaimana Pak? Oke, mantap. Jadi ini beliau nih ketua RW semua ini.
Saya kuatin aktor ketompa, bukan Allah. Ini bukan sopa ini Pak. Ini sopa. Tadi ada yang tanya saya, mana Pak Ketua mana Pak? Sabar, padahal tidak ada. Tidak ada ini sebentar di jalan. Itu protokol tadi kan ngerti Pak. Ini anunya tuh tadi Pak Agung yang terlalu mana Pak tidak motor sebentar ada. Oke, saya kira. Balik Pak belakang. Iya. Belakang. Tolong. Ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, saya hormati Dewan Pendidikan Kota Makassar, pengaji dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saya Muhammad Ketua Komite dari SDM Panda. Ya, ini singkat Pak. Ini ada kasus. Saya tegaskan tadi pembicara pertama. Memang bagus Pak, kalau ada pertemuan harus ada kepala sekolah. Yang sering bertanya di semua Pak, terutama masalah duit. Iya. Terus selanjutnya Pak, saya mau menegaskan tadi pasal 1 poin kelima. Saya di sekolah itu Pak, setiap periode siswa baru, saya ada pungut dana dari calon siswa baru. Tapi diperuntukkan untuk kepentingan siswa juga Pak, bukan kepentingan komite sekolah. Dengan menunjukkan berapa aturan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan ini. Tapi saya lihat penjelasan dari pasal pertama poin kelima itu sudah kelihatan. Dengan penjelasan sebentar oleh pembicara. Selanjutnya Pak, ini tentang pengurus komite. Iya, saya tidak sepakat kalau pengurus komite itu orang-orang semua punya komite hebat. Karena kapan saya tidak tahu lagi Pak. Iya, pernah ketua komite itu tapi selama pertemuan tidak pernah muncul sama sekali. Iya, apa katanya? Sibuk terus. Jadi saya berharap Pak, ketua komite kalau dipilih itu yang punya loyalitas Pak. Jangan lihat bangga dan kedudukannya. Namun itu pemimpin sekolah Pak, pemimpin pengalaman. Pada dia kalau itu kebiasaan. Iya, ada lagi Pak, ini yang sangat penting sekali. Bahwa biasanya itu komite sekolah kata itu dipandang sebelah mata Pak, semua orang tua murid. Katanya apa? Pembantunya kepala sekolah. Iya, selama itu hidupnya sama kepala sekolah atau kepala sekolah harus tunduk dengan aturan sekolah komite. Karena kenapa Pak? Dia dikatakan itu kepala komite Pak. Dia dikatakan mungkin barangkali dari kita bikin semua sekolah bahwa itu komite sekolah boleh mereka dulu pembacaan ke pasal yang disahkan. Siapa Jim? Maksud siapa? Iya, seperti pasalnya yang ikan punya dari sekjen komite yang berstandar. Iya, kita tolong mengusulkan barangkali bisa disuarakan sampai tingkat nasional bahwa itu komite sekolah jangan di sekolah yang disahkan Pak. Iya, di mana itu komite tidak pernah ada baik orang sama kepala sekolah semua pernah bilang nanti sekarang kemudian kita mau pecah nanti tanda-tanda sekarang. Iya Pak, jadi ini usulan yang penting sekali. Bagaimana kira-kira itu komite itu jangan kepala sekolah yang sekarang supaya ada balas di dalamnya Pak. Karena selalu kita yang bertentangan kalau mengakui pertemuan. Kalau kita bilang sampai waktu kamu coba Pak. Kalau kepala sekolah yang seperti ini Pak, merusak pada pendidikan Pak. Ini merusak. Dan ada juga komite begitu saya sekali. Bahkan ada komite Pak untuk calon-calon semua. Banyak Pak. Iya, banyak itu menjadi komite sekolah yang jauh Pak. Saya kira demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Bunda. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Pamir. Luar biasa yang Pamir ini. Nah, kita sudah dengar tadi itu salah satu keluhan yang dilakukan dan dialami di Pak di sekolahnya ini. Nah, jadi di sini hadir sebentar banyak narasumber Pak. Pakar-pakar beliau hadir semua. Jadi tidak harus beliau narasumber tadi menjawabnya. Ada Pak Mahmud, ada Prof, ada. Tapi dulu kalau Pak Prof ini dari ketua komite Pak, wah dia paling aktif. Biasanya belum ada kepala sekolah yang di sekolah dia. Jadi
Jadi itu tadi ya, tergantung manusianya ya. Ya, bukan jawabannya, ya tergantung manusianya Pak Mir. Ya toh? Oke, kita sepakat. Ya, jadi siapapun juga jabatannya apa, detailnya apa saja, kalau dia tidak bisa aktif di sekolah dan bisa ngurus itu berarti memang tidak banyak. Ya, silakan. Beliau siapa lagi Pak? Karena bisa selalu lupa Pak saat ini ya. Pak, silakan. Ini ketua komitenya waktu selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih banyak panitia yang sudah cerdas membuat konsep acara ini. Jadi saya kira ini saya berlanjut. Kali ini starting ya, saya berharap itu. Kedua saya mengenai tadi yang saya ingin dua orang tua saya banyak mendidik saya, pokok dan banyak guru saya. Kalau beliau saya ketemu di Senta dan kamu anak sudah masih kepala sekolah, bukan untuk saya ini. Ya, saya dengar tadi Pak Dokter, saudara tadi belakang, saya jadi ngeri dan terserah gemetar Pak, karena kita tidak alami wah dan makanya saya bilang sama dengan sekolah itu beda-beda. Itu dari kata apa Pak? Tadi Bunda sudah mengatakan bahwa itu kondisi sekolah beda-beda, tidak bisa disamakan kota orang. Saya kira bukan persoalan jabatan dokter profesor apa, selama dia mau silakan aja nggak apa-apa. Saya dulu ketua komite juga profesor kok, jangan gitu juga, karena dia sudah punya komitmen bahwa dia harus bekerja di situ. Dan itu tidak ada wajib kan? Itu sudah dengan sekolah yang tidak ada di situ anak-anak. Kami keluarga, kami sadar bahwa kami diresmikan oleh kepala sekolah, itu sah. Dan itu undang-undang, nggak bisa kita ubah. Kalau kita mau ubah itu harus ada kajian yang khusus. Karena kita ini mitra dan alhamdulillah kami di Warga memuji ya, ini kan kita bagi serinya di Warga itu dana bos saja itu pasar pakai paling itu berapa dananya, apa mau pakai apa ini kita masuk di Warga kita sudah lihat semua biaya seringnya semua sampai semua sekolah begitu. Nah kemudian kami tidak pernah jawab sebagai seringan, kami adalah mitra, dan kepala sekolah juga kalau mau bikin acara, bikin kegiatan, bikin murid itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak bukan pamit ya, tapi koordinasi sama kami. Itu yang bisa dibangun karena kami pikir bahwa kami adalah mitra dari sekolah. Jadi saya tidak mau bertanya, saya cuma mau menyampaikan. Saya juga kaget ini tiba-tiba ada acara begini turun ke kecamatan ini cerdas sekali. Misalnya kan di hotel kita tidak lihat. Tiba-tiba diganti bisa kita komite, ketua yang pendidikan. Ini enak menyentuh di Bunda ya. Biasanya kan diganti Pak Lama, kemudian acara di hotel kita bilang, diganti sih kita baru ini kan ada gitu. Sehingga ini standar. Pertama kekuatan Bunda, kekuatan komite itu pasti ada. Kekuatan pertama kami kekuatan moral karena kami dipilih oleh orang tua murid, itu yang paling utama. Kalau kami tidak dipilih orang tua murid, bagaimana kita bisa menyatu dengan orang tua murid? Dan saya tidak pernah selama saya jadi ketua komite tidak pernah terpilih oleh sekolah, tapi ketua orang tua murid yang pilih saya. Tapi diserahkan hasilnya ke kepala sekolah yang diserahkan saya. Itulah Pak Dokter, itu yang sebenarnya. Jadi saya mau menyentuh sebenarnya ini yang susah saya harus bertanya sama Pak Ketua, Pak Pendiri, apa sih sebenarnya ini program kerja dalam pendidikan? Apakah sebagai media warga untuk kanalisasi persoalan yang dibawa menanggung saja persoalan? Kalau itu, kenapa kita tidak terjadi pendidikan langsung? Yang berawal langsung secara struktural organisasi pemerintah itu adalah penanggung jawab sekolah. Apa yang kita ada dalam pendidikan? Kalau bicara aturan, tapi sebuah usaha, sebuah kebanggaan kan kita punya dewan pendidikan yang mau kaya dengan persoalan itu. Jadi saya cuma berharap apa kira-kira triknya 2023 ini Bunda, apa kira-kira yang kita bisa kasih oleh ke sekolah komite itu yang kita mau harapkan ini. Saya nggak mau bicara karena dapur sekolah jangan bicarakan di sini deh, nanti kita bicara. Itu sama apa kira-kira oleh-oleh yang dibawa oleh dewan pendidikan. Nah kedua kekecewaan saya hari ini Pak Kanis tidak hadir, seharusnya dia hadir juga hari ini karena ini persoalan jangan dibebankan ke dewan pendidikan. Jangan sampai dia tidak hadir ini karena di dewan pendidikan, itu bangsa yang tidak bagus.
Saya berharap itu kecamatan lain nanti hadir Pak. Kalau mau dihadirkan kepala sekolah, silakan. Bismillah, kapan kita bisa ketemu. Tapi dengan satu syarat, usulan supaya tidak bertengkar, kita kumpulkan dulu kepala sekolah juga tahu bahwa kan kita sudah nih paham lagi. Sekarang kepala sekolah kita kumpulkan paham dan juga undang-undang ini supaya kita ketemu satu muat sama-sama paham. Oh ini yang dilaksanakan. Pak Kadis untuk Pak Kadis. Tepuk tangan dulu. Ini Pak Kadis dan saya tunggu Pak. Saya lihat di bawah. Saya ini saya lihat Pak. Saya belum. Saya lanjutkan. Iya, jadi itu pertama. Kami mau tahu dulu apa programnya komite Dewan Pendidikan yang bisa diberikan kepada kami di tingkat kecamatan. Kemudian mengenai kelas kami di Wadah itu ada kelas. Ada kelas setiap kelas. Jadi kami tidak bersentuhan dengan yang itu. Kelas yang melakukan koordinasi dengan kelas, kami cuma langsung melakukan pembinaan di situ. Itu ada kelas. Kemudian SK, sekali lagi kami saya sepakat, tapi kalau bisa ada Dewan Pendidikan, tapi kalau saya pikir jangan dibebankan Dewan Pendidikan ke sekolah komite. Kenapa bukan kepala sekolah? Kalau bisa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, dan titik kalau bisa hari ini juga kita sepakat supaya ini berkesinambungan. Bisa nggak ada pembentukan atau wacana pembentukan forum komite kecamatan Manggala? Saya kira itu bukan hanya permintaan, kalau bisa kita bentuk forum untuk membantu Dewan Pendidikan. Saya kira itu sangat itu dalam kesempatan. Tangan dulu sedikit untuk ya. Jadi alhamdulillah, syukurillah ini beliau Pak Kadis tadi banyak sebut Pak. Mana Pak Kadis sebelum berita apakah sudah ada sebentar itu. Tunggu betul hadir toh Pak Kadis. Itu tadi beliau yang mengantar tadi materinya yang cukup singkat, kemudian umpan balik sudah ada di orang tadi yang bisa berkomentar. Bagaimana Pak Sek? Kita beri kesempatan beliau dulu baru menjawab dulu. Oke. Mungkin waktunya tidak lama Pak. Pak Kadis. Mungkin barangkali ya kita ini supaya lebih berkembang forum, kita inginkan keluhan-keluhan dari sekolah-sekolah. Terima kasih Pak. Silakan. Izin bukan? Saya minta isi sama bunda aku. Kalau udah marah-marah kan tak bisa marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar atau beliau masih dalam perjalanan, dan seluruh pengurus anggota. Alhamdulillah hadir pakar-pakar, ada Pak Prof. Basruello, terima kasih Pak, dan seluruh ketua komite komite SMP negeri dan swasta, SD negeri dan swasta Kecamatan Manggala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini tadi saya agak terlambat dan saya banyak sekali Pak Dini. Sebentar lagi ini saya bergeser karena sebentar dan besok kami melakukan ada kegiatan eskul, dan itu menjadi agenda menjadikan jadwal agenda rutin bersama dengan kejaksaan terkait hadiah saken untuk pendidikan anak-anak. Jadi kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka, dan semua nanti yang mengisi ini adalah jaksa. Jadi saya kemarin sudah rapat dan misalnya sebentar dan besok dan upacara dibuka langsung oleh Kajati kalau tidak ada agenda, dan yang jelas yang membuka adalah Wak Kajati. Nah tentu hal ini adalah kolaborasi yang kami bangun, tentu ruangnya anak-anak untuk pendidikan karakter tentang kepramukaan, dan ada beberapa lomba yang kita lakukan dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kami lakukan ini, dan harus saya pastikan karena hari ini harus standby semua
karena mungkin sekolah swasta belum saya masukkan, tetapi ke depan itu menjadi agenda rutin. Mohon maaf, bukan karena apa, karena di situasi nah ini saja kalau Pampi sudah 1000 memang anak. Jadi saya selesaikan semua persyaratan izin kepada Kadis Pendidikan Provinsi, karena kebetulan itu lahan tidak ada sih sama-sama, tapi kan dia punya lahan Mahkamah Patabe kan. Saya menyurat, saya pakai lapangan yang di SMP 14, kebetulan ada lahan kosong di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu apa yang kita lakukan hari ini tentu ini merupakan agenda rutin juga, bahwa tiap tahun saya lihat Dewan Pendidikan melakukan, yang pasti ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Dan saya mendengar sebuah tahun tadi juga bahwa terkait dengan harus diskus, sebenarnya komite itu Pak Permen 75 jelas. Saya juga tidak mau mengambil kewenangan terlalu jauh mencampuri kalau itu yang diatur. Jalankan saja sesuai dengan Permen 75. Di situ jelas komite dan Dewan Pendidikan posisi sejajar dan sama. Oleh karena itu kita ini harus jalan bersama. Yang pasti bahwa yang saya ingin katakan bahwa di sekolah itu komunitas atau lembaga yang diakui hanya komite. Maka saya sudah mengatakan, selalu ngomong paguyuban itu adalah ilegal. Segala sesuatu yang dilakukan paguyuban itu adalah pungutan liar, karena dia bersifat iuran, dan di komite itu di aturan jelas tidak dibenarkan seperti itu. Jadi kalau ada paguyuban, maka komite berhak di sini harus kita hentikan, Pak. Ini peran-peran komite dalam hal untuk itu. Jadi hentikan memang begitu. Karena saya yang mengatakan bahwa paguyuban yang di sekolah itu adalah ilegal. Saya tidak melarang orang tua membuat partisipasi, karena inilah yang membanyak persoalan-persoalan paguyuban yang membuat kami PR bukan saja Sekota Makassar. Mungkin ada yang jalan baik, tetapi lebih banyak yang tidak jalan dengan baik. Karena keadaan kondisi ekonomi masyarakat di situ, disitulah terjadi persaingan berkelahian, persaingan tidak sehat. Paguyuban kelas, di sini juga kita akan mengajari guru-guru kita. Pengalaman kami kemarin yang saya hadapi ini belum selesai. Makanya saya di SD Todopuli itu, Pres Todopuli, saya bilang belum selesai. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Ada paguyuban, ada komite terjadi ini begini. Maka di dua sisi, ini kayaknya tidak benar terjadi persaingan, hentikan itu. Ini saya tegas saya katakan bahwa sebagai Kadis Pendidikan saya menyatakan itu bahwa itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah komite sekolah. Komite sekolah itu tentunya kita berharap bahwa ini adalah merupakan perwakilan unsur-unsur kan ada di dalamnya. Maka yang mengangkat adalah kepala sekolah. Jangan Pak, salah kalau kepala dinas yang mengangkat. Tapi kalau dia mau mengatakan forum, saya setuju. Forum dibenarkan, karena kenapa? Umpamanya forum komite di khusus Kecamatan Manggala, kita kan mau jadikan model. Jadi satu keputusan itu keputusan bersama. Fungsi forum itu juga bahwa pada saat ada umpamanya informasi kan tidak semua hadir, maka melalui forum itu kita untuk memperkecil sesuatu informasi supaya menyebar. Bagaimana fungsi forum? Forumnya kita undang diskusi. Bisa kan kita kopi moni dengan forum komite kecamatan 15 ini. Apa sih yang perlu? Nah tentu kan teman-teman juga harus forum itu kecamatan punya program. Programnya jelas supaya kita lihat apa sih yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan di Kota Makassar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam hal ini saya juga menyampaikan, dan teman-teman kebetulan hadir MKKS swasta juga dari teman-teman. Kami berpikir bahwa di pendidikan di Makassar itu saya tidak pernah mau bicara status. Jadi penyelenggaraan pendidikan Kota Makassar kita bicara Mbak Didi, mencerdaskan warga Kota Makassar tentu adalah itu yang kami. Sebagai penyelenggara tidak ada status. Mau negeri mau apa, itu sama. Karena kita butuh kualitas anak kita. Karena kalau kita bicara status, maka terjadi persaingan, ada gap. Ada merasakan nanti bahwa dia nak diberikan oleh Kadis. Jadi kami ini bergerak dalam hal adalah proses penyelenggaraan pendidikan itu sama. Tentu di dalam hal ada kurikulum nasional, tapi masing-masing sekolah punya inovasi tersendiri. Tentu ada ciri khasnya. Sama sekolah, sama dengan sekolah, sama-sama SD. Tetapi kan ada SD Islam terpadu, umpamanya itu kan ada ciri khas tersendiri di dalamnya. Dia fokus terhadap pendidikan akhlak zaman. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, di program pendidikan itu ada salah satu pergerakan keimanan umat. Kemarin kami sudah juga mengeluarkan tahun lalu surat edaran. Jadi kawasan santri ini jangan kita identik bahwa seakan-akan bahwa itu hanya muslim.
Maka saya pertegas di dalam, karena ini pendidikan akhlak, pendidikan keimanan. Maka tahun ini di PPDB Pak ada hal yang istimewa saya sejajarkan dengan dalam hal syarat pendaftaran siswa baru penerimaan PPDB. Anak yang menghafal SD kan banyak Pak, bukan satu. Karena kita harus memberikan bahwa saya sejajarkan bahwa anak yang sudah menghafal tahfiz 5 juz, maka saya sejajarkan internasional. Dan saya sudah ngomong bahwa semua itu akan bebas memilih. Saya langsung katakan, juz 4, 3 tetap kita nilai. Karena kenapa? Karena kita sekarang berbicara, karena sekarang ini apa yang perlu di pendidikan proses dulu, pendidikan akhlak, pendidikan moral, etika itu dulu Pak. Itu harus kita dulu. Jangan terlalu jauh-jauh anak-anak, langsung kita ajarkan yang canggih-canggih tentang ini, akhirnya hilang etikanya, hilang moralnya, ada pendidikan akhlak. Itu ada program 10 tahun. Saya harus betul-betul menjalankan. Saya rasa bahwa Bapak berterima kasih semua teman-teman tentu di perguruan umat beragama kan masuk di sini. Tentu saya kontesnya adalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Saya perkuat di situ. Makanya saya minta semua sekolah itu yang di Makassar dalam 1 minggu minimal. Jadi harus ada kegiatan wajib yang dilakukan dalam saudara hari. Ada kegiatan keagamaan. Apakah dia mau Jumat ibadah, mau sholat duha, itulah bentuk anak-anak kita. Harus tidak begitu. Karena pendidikan ini kita harus merubah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami selalu ingin mengatakan bahwa saya berbicara tentang begini, kita harus merubah pola lama. Jangan kita hanya berkeberhasilan adalah output. Artinya anak sudah tamat baru selesai, kita anggap dia berhasil. Tapi yang kita sekarang ukur adalah outcome. Ya, outcome. Berarti kualitas. Maka yang perlu di sini adalah proses pendidikan itu. Bahkan saya sudah sampaikan, mohon maaf, saya sampaikan semua di Kota Makassar dan termasuk teman-teman swasta, kepala sekolah kalau saya diundang. Dalam hal pengalokasian dana BOS ada 2 yang saya intervensi. Pengalokasian anggaran dana BOS diperuntukkan di proses. Ya, berarti ini kan siswa. Kegiatan apakah? Kedua tentu adalah peningkatan mutu guru. Karena kenapa? Kami mau bahwa komunitas yang ada di sekolah, di SMP namanya MGMP. Maka saya sudah minta juga di swasta, saya tidak mau lagi ada MGMP swasta dan negeri, tapi MGMP itu adalah satu. Maka kalau dia berubah di Indonesia, maka semua sama model yang kita buat. Ya kan? Model supaya tidak ada. Karena kita mau pemerataan. Jadi berapa sih guru bahasa Indonesia umpamanya di Kota Makassar? Itu jadi satu kali kita melakukan satu semua tersentuh. Jadi tidak ada penafsiran swasta beda dengan negeri. Satu kurikulum yang kita ini supaya satu Pak. Itulah tentu ini yang kita harus perbaiki, proses pendidikan. Percuma kita bicara uang begini-begini jangan. Dan saya sekarang berandai dengan data. Sekarang terkait banyak pekerjaan kita, tentunya bagaimana indeks pembangunan manusia Makassar ini bisa naik. Kita kan sudah bisa naik sekarang 83. Saya target kalau kita bekerja bersama, karena target kami yang ada di Depodik, saya bisa bukakan kita kondisi sampai saat ini yang saya mau kerja. Karena saya mau capai ini, mau maprok, sudah ada data yang saya rangkum per kecamatan. Jadi saya juga itu PKBM saya evaluasi. Kalau ada PKBM sampai 1000 siswa tidak masuk akal, rasanya dari mana ini? Mohon maaf. Saya sekarang main data. Saya tidak mau kalau mau ada tidak senang dengan saya silahkan. Tapi karena kalau begini pembiayaan maka habis buang-buang uang negara. Saya bisa mungkin gambaran kita sebagai gambaran untuk kita semua. Ini kondisi 2023. Jadi jangan bicara banyak anak-anak, ini yang harus saya selesaikan. Karena ini kalau saya tidak hilangkan di data ini, jadi untuk jenjang SD, untuk yang putus, itu ada 2.240. Ini Dapodik. Jenjang SMP itu ada 1.055. Kemudian SMA yang putus di SMA 1.446. Jadi total warga Makassar itu 4.761. Itu yang real yang harus kita selesaikan. Kapan kita tidak menyelesaikan ini, maka statistik ini yang diolah, karena statistik itu mengambil dari Dapodik. Statistik tidak perlu dia sampel ke bawah, karena ini data real dari sekolah. Dan ini tidak pernah dilihat. Ada
Contoh, Manggala ada 259 anak SD itu yang putus di SD. Nah sekarang apa tugas saya? Ini ada datanya nanti. Saya akan kirim ke sekolah, kita cari Pak. Harus kita cari karena di dapur itu ada alamatnya. Ada nama anak, ada nama orang tua, ada nama anak. Kemudian di tingkat SMP ada 109. Itu kalau kita bicara Manggala. Dan ini sudah ada nanti saya perintah per sekolah supaya kita kolaborasi bersama mencari, nanti kita cari. Karena saya ini baru praduga. Karena bisa saja ada anak yang pindah atau ada yang meninggal. Gitu. Jadi itu tapi tidak bisa kamu menghapus ini di kementerian kalau tidak ada fakta. Ini tidak akan bisa saya hapus tanpa dengan bukti. Maka pertanyaan saya, kalau ini anak 259 yang putus dalam usia sekarang kita lihat usianya, maka saya akan masukkan di pendidikan kesetaraan supaya di situ akan terrekor bahwa ini anak sudah proses pendidikan. Ya kan? Kita main data Pak. Saya tidak mau main bicara retorika. Saya hanya mau main data. Maka ini adalah tugas saya untuk menyelesaikan. Makanya saya yakin bahwa saya bertarget 100% untuk IPM, untuk indeks pembangunan manusia untuk terkait dengan ini. Karena ini yang terdata. Jadi yang sekarang adalah sama dengan sekarang kan saya ditanya tentang buta aksara provinsi kan tinggi, tapi kan Makassar kita rendah. Makassar tidak sampai 0,5. Bahkan tidak sedikit sekali saya ada angka, ada data yang kami lakukan bahwa Makassar itu yang masuk dalam buta aksara adalah saudara-saudara kita yang terisolasi. Bangkok dengan Tamalangrea itu yang banyak yang di situ kejadiannya. Kemarin kan karena status ini kan banyak di situ. Tapi kan sekarang saya selalu garis pendidikan sudah MOU kerjasama dengan mereka. Jadi saya menyelesaikan data itu nanti akan saya selesaikan. Berarti kalau selesaikan warga Makassar aslinya. Bahkan kemarin saya ini penentangan kemiskinan saya sampaikan waktu rapat koordinasi bahwa sekarang Makassar itu yang banyak dan tidak bisa juga 100% Pak, karena kita ini daerah urban. Maksudnya orang mencari kerja di kita, persoalan. Sekarang di Makassar yang dibutuhkan adalah asisten rumah tangga. Bahkan kemarin saya bilang kalau Capim, kan contohnya Bapak, mungkin Bunda aku mengambil dari anu, tapi kan tidak bisa baca, tapi anak bagus, kerja jujur, apa dan sebagainya, tapi bukan ijazah. Tetapi begitu Bunda pemainnya kasih masuk, kan tidak otomatis bahwa biasanya itu dikasih masuk di kakaknya kita. Nah begitu terdapat di kakak, maka dia tercatat sebagai tetap salah. Itu makanya tidak bisa berhenti Pak. Jadi saya harus jelaskan kepada kita semua supaya jangan kita menyalahkan pemerintah, ini tidak ada begininya. Inilah kerja-kerja kami yang harus kita lakukan. Inilah pendidikan yang kita harus benahi. Pendidikan tidak pernah berhenti dengan persoalan. Jadi saya akan membaca semua dengan itu, jadi kita berangka-angka. Kenapa saya berangka-angka? Karena Pak Wali memang tidak bisa retorika, harus dengan angka. Meyakinkan sesuatu orang kita harus ini. Pak Wali kan begitu Pak. Kalau berretorika dia apa sih yang mau dia pastinya dia bilang masuk begini, tapi kalau aku kasih angka dia meyakinkan dari itu jam. Dan itu data Pak, data kan berbicara tentang itu, yang kita menyelesaikan itu adalah data. Maka kita harus selesaikan. Inilah yang kami minta Bapak dan Ibu sekalian. Tahun ini juga sebuah informasi, insya Allah saya minta dukungan DPR. Pak Wali itu sudah fokus bahwa tahun 2024 program prioritas yang fokusnya ke sekolah. Maka tahun ini saya sudah ada beberapa titik yang saya sudah tetapkan untuk membangun. Ada beberapa, jadi sekarang saya kaji anak ini nanti setelah saya berombak, karena kita mau bersandar Pak. Jadi tidak ada istilahnya kalau seperti Sudirman itu otomatis semua itu adalah menjadi ikon kota. Orang lewat SD Sudirman tentunya saya kaji sekarang sedang mau kemanakan dulu untuk sementara kalau saya bangun tahun depan. Sudirman itu tentunya tidak ada lagi yang saya bilang kalau membangun jangan ada yang tertinggal. Kalau apa ini langsung kita anggarkan. Karena Bapak Wali Kota persiapkan kami anggaran ratusan miliar untuk itu. Dia fokus. Makanya saya bilang kalau saya tidak kerja Bapak, saya yang salah karena beliau sudah tidak ada kesanggupan pemerintah mengatakan saya fokus mendekatkan dengan mereka. Saya SD itu tidak memungkinkan setelah saya lihat siswa, setelah saya gabung, dan tahun ini juga insya Allah termasuk di sini Bapak dan Ibu sekalian saya sampaikan kepada kita semua. Daripada nanti di situ 5 sekolah berapa komite, lebih baik saya jadikan satu manajemen. Tahun ini saya buat telaah, saya buat kajian kepada Bapak Wali Kota. Semua sekolah kompleks di Makassar kurikulum
Dewan Pembina kurikulum apa istilahnya kalau di yayasan Pak, ada bidang ini, ada bidang ini. Seperti itu nanti buku buah juga. Kan itu yang betul. Satu manajemen tetapi dewannya banyak. Dewan ini, jadi ada khusus kurikulum, ada khusus ini, ada khusus yang lain, ada khusus sarana prasarana, ada khusus kesiswaan. Selesai. Tentu hal ini butuh kolaborasi, butuh dukungan. Wacana yang kita lakukan ini tentu jangan kita selalu mengatakan, tapi insya Allah kalau kita komitmen bersama ini akan jalan. Nah tentu harapan kita apa sih? Komite berperan di sini. Komite berperan. Makanya saya minta dari tahun kemarin itu yang komite yang sudah pemandangan bangun kembali karena ada aturan juga. Kalau tidak pernah tahu pemilihan itu terus perbaiki, walaupun itu disetujui, lakukan sesuai dengan aturan. Kalau di situ dikatakan 3 tahun, lakukan lagi kita keluar dan kita terpilih. Sampai mau dibilang komite seumur hidup terserah mana, karena kalau memang kita yang disuka mau diapa? Yang penting ada proses administrasi membuktikan. Kalau dibilang nanti tidak pernah pemilihan, salah itu juga iya. Lakukan itu. Ini yang saya meminta kepada kita semua, seluruh sekolah yang ada di ini, yang lama bukan punar tapi ulangi perbaharui. Kalau kita lagi di daulat, terima kita lagi karena disukanya itu berarti kita anggap bahwa itu ada sudah berhasil. Kan seperti itu. Jangan kita negatif. Saya terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa saya minta dengan teman-teman dan semua termasuk di kepala sekolah, di guru-guru, jangan kita baper. Saya sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar, mungkin Bapak melihat berita indikasi korupsi di Dinas Pendidikan gini-gini, Kadis Pendidikan periksa, begini. Saya itu terima dengan positif. Karena untuk apa? Habis waktu mau berdebat. Karena sekarang berita kan begitu. Salah satu cara saya bilang dia juga bukan Pak dari wartawan dia bilang ini viral, dan dia lebih viral. Bagus toh kalau viral gak terkenal Pak. Mau apa? Ya bagus toh kalau viral, kalau negatif terus semua bahwa tidak sesuai dengan fakta kan, angka saya. Iya kan? Artinya apa sih yang saya mau ingin katakan untuk bagi diri saya? Semua yang seperti itu saya tidak pernah dendam, saya tidak mau baper, tapi saya anggap sebagai positif. Dan itu adalah pesan. Artinya seperti itu begini sederhana logikanya bahwa saya tidak berbuat sudah ada tubuh saya. Apalagi kalau berbuat berarti pasti Tuhan memberikan. Ini tidak ada mungkin. Jangan kita salahkan orang Pak, karena cara memandang berbeda. Jangan cara pandang Pak, kita mau lihat bahwa sama Pak cara memandangku dengan ini. Mungkin orang kebetulan yang lain ini dia pandang saya dari belakang. Pasti berbeda pendapatnya yang memandang saya dari depan. Kan begitu. Semua harus diterima dengan baik secara positif. Ini bisa sampaikan kepada sekolah, jangan baper, jangan apa. Yang penting sepanjang tidak ada kepentingan, saya kan bilang, sederhana gitu. Bekerja dalam satu instansi seperti saya Dinas Pendidikan, tidak ada kepentingan tuh. Makanya kalau pulang tidur enak. Biar orang mau cerita warung kopi begini Pak Kadis, saya tidur enak. Iya kan begitu Pak. Untuk apa lagi mau pusing? Yang penting kita jangan memutus silaturahim. Kita anggap bahwa berdoa ya mudah-mudahan dapat hidayah seperti ini. Tapi yang kita harus bahwa bersyukur kita Pak. Karena saya minta, saya bilang teman-teman, saya tidak perlu dipuji. Yang pasti yang saya butuhkan adalah kritikan. Karena yang bisa mengetahui kelemahan kita adalah orang lain. Maka kalau ada menilai orang lain, terima kita dengan positif. Ya kan? Jangan disuruh mengatakan, saya tidak berbuat. Syukur mau itu, karena belum pikir berbuat. Seperti kita harus hati-hati. Karena belum pikir berbuat, saudara memang yang tuduh kita. Jadi jangan berbuat. Tapi itu peringatan Pak ya. Bagaimana Pak Ustaz? Dan begitu Pak ya. Ini kan semua peringatan. Pasti juga ini keluar dari mulutnya bukan tidak mungkin karena ini Allah kan kita percaya dengan Allah. Pasti juga dalam pikirannya ada yang menggerakkan seperti itu dan tidak menutup kemungkinan mungkin belum kita tapi memang ada saatnya tidak mengarah ke sana. Maka terimalah dengan positif. Itu. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kepada kita semua. Tentu saya berharap dengan pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya dengan sesuai dengan yang ada di Permen 75, kemudian komite menjalankan tugasnya. Jadi ibarat DPR, dia DPR-nya. Sebenarnya kalau kita mau tarik aparatur nggak pengurus komite dulu, tapi bukan ketua, tapi Mampura itu saya lupa dulu. Jadi begini, saya kasih trik dulu waktu saya Mampura anakku, saya bersama dengan teman-teman UNM termasuk pasangan Siamrala. Itu masjid kita bangun dulu Pak, tidak ada. Tapi kita caranya begini, kita pakai subsidi. Dulu belum ada namanya dana bos. Masih BP3. Jadi caraku dulu itu di sana kita pakai subsidi silang. Jadi ada perdataan ini saya akan buktikan di sini Pak. Jadi nanti ada Google Form itu saya kirim formulir di sisi sekolah. Karena kami mau tahu kondisi orang tua, jangan kita lihat di situ dulu dilihat. Pada saat mengisi orang tua, jangan kita lihat pakai mobil, tapi belum tentu pakai mobil, tapi 5 nanya ongkosi.
Iya toh? Nah begitu. Jadi kita mau lihat pendapatannya berapa diongkosi, kita harus baca. Makanya nanti ada Google Form itu yang saya kirim Pak. Pada saat formulir PPDB ini saya akan kirim untuk diisi semua orang tua, kondisi ekonominya berapa. Kalau di situ juga memang tidak ada sama sekali pendapatannya, tidak ada harian, tertulis juga tidak jelas. Ini nanti kita jadi pada saat saya menarik enak Pak. Jadi saya mungkin ngajukan ke Bunda aku sebagai mitra aku berapa Pak Kadis, maka ini berdasarkan data Bunda, ya kan? Ada nih data untuk kita jadikan berpedoman bahwa ini perlu dibantu. Jadi saya minta nanti Pak, jadi pada saat pengisian formulir di PPDB itu saya ada Google Form saya kirim, ini nanti diisi masing-masing ini. Dan itu saya buatkan sama dengan di Dapodi. Jadi supaya ini menjadi database kami bahwa kondisi orang tua. Artinya kita dulu begitu Pak, jadi dulu BP3, jadi cara di situ dulu kan banyak Pertamina. Ada Pertamina, ada perbankan, rata-rata Kemangkura dulu di situ rata-rata, tapi ada yang tidak mampu. Jadi itu yang tidak mampu kita terima. Pada saat penerimaan rapor, ini yang Pertamina kita undang, yang jadi non subsidi Pak, ada kita serahkan rapornya. Berbangga kan supaya dia tahu bahwa kita ini bayarkan dia. Gitu. Saya bukan itu. Saya membangun masjid di sana dulu kemarin, kita semua sewa Pak. Tidak kita terima uang. Ya saya ingat sekali dulu waktu masih zaman Pak Maula itu kita bangun. Jadi itu yang tukang-tukang yang menjemput-jemput maka ya itu sudah kamu di situ. Jadi ada tahu saya 500 batu merah, saya begini. Jadi bentuk bangga. Ya begitu. Jadi transparansi tidak ada masalah. Kan kita hanya dengan niat yang baik. Jadi ada yang saya bertemu orangnya, nanti di situ aku butuh pasir, saya satu pasir. Itu kan yang angkutan kemarin banyak sekali pendapatannya sisihkan mau satu ada di situ. Kita ambil juga. Orang tua yang anu yang tidak anu tidak usah. Yang orang tua kita anu tadi Pak, apanya di sini? Biaya kan ada proposal jelas bahwa ini biaya tukangnya mau dibayar begini. Kasih itu kayak Pertamina kalau mau dibayar bayar mungkin Pak. Artinya jelas terbangun masjid kemarin itu. Artinya hal-hal yang seperti ini adalah transparansi kebersamaan dengan niat. Sama dengan niat kami sekarang ini kan sementara ini OJK masuk. Jadi saya akan perbaiki juga dengan Basnas. Niatku bagus. Karena saya paksa-paksa sedikit bersahkan Pak, 2,5%. Artinya niatku bagus. Yang penting bukan masuk kantornya ke Dispendidikan. Bukan masuk di Basnas. Yang jelas makanya Pak Pasar Temanggung dan bilang Pak Kadis, pinjam dulu haji. Dan kebetulan dia haji. Pulang pergi baru kita bahas. 1,8 miliar itu sudah ada uangnya. Ini uang dari teman-teman yang kita potong mau disebarkan untuk orang-orang yang tidak mampu beasiswa. Maka pulang baru kita perbaiki karena ada uangnya Pak 1,8 miliar. Maka simpan lagi dulu, diperbaiki dulu BPD semua diambil guru-guru. Kita buat pernyataan kembali Bapak yang merasakan dirinya. Bahkan kemarin itu Pak ada guru agama, mohon maaf ini guru agama saya tahu saya sebut keberatan di terpaksa itu ada kurang lebih 4 di beberapa bulan ini terpaksa saya bilang saya yang ganti. Tidak apa-apa. Daripada dia ribut, makanya saya bilang saya sudah bilang saya kembalikan. Maka sudah hampir 500.000 itu dipotong selama itu. Jadi saya minta kepala sekolahnya tabek kasih terima. Itulah juga bagian daripada solusi kami di Ombudsman. Jadi Ombudsman juga sebagai tindak lanjut karena masuk di Ombudsman, maka saya kembalikan bukti pengembalian juga saya kasih kembalikan bahwa itu pribadi kan tidak bisa Pak karena masuk di Basnas. Tidak mau saya tarik kalau masuk. Ya kan begitu. Artinya hal-hal yang niat apa memang anuba itu Pak agak susah, banyak yang tidak suka, ya kan begitu. Jadi insya Allah saya nawa itu dengan dukungan kita semua, tentu Dewan Pendidikan Kota Makassar banyak melakukan diskusi tentang begini, kita semakin banyak memberi informasi semakin bagus. Itulah wajah kami untuk seperti apa arah pendidikan ke depan. Kami mau apakan pendidikan ke depan. Itulah tentu saya tidak terlepas dengan misi-misinya Pak Wali Kota. Karena itu adalah menjadi target. Apa yang saya ceritakan tadi itulah janjinya Pak Wali. Jadi saya tidak mau sebagai diberi amanah oleh Pak Wali untuk tanggung jawab ke Pak dia, bukan bahwa Pak Wali yang salah. Jadi kalau ada pendidikan yang gagal baru Pak Wali kita salahkan, berarti saya bukan Kadisnya yang salah. Segala sesuatu juga di pendidikan, saya sudah sampaikan juga pada kesempatan ini, semua proses di pendidikan itu kalau dia berkonsekuensi hukum, saya bilang jangan hubungkan dengan wali kota. Kenapa? Karena saya hanya menjalankan dan saya merencanakan, saya menyusun, saya belanja. Masa Pak Wali mau dihubungkan? Tentunya konsekuensi hukum saya yang dipenjara. Saya stop.
Jadi jangan saya bilang keluar yang boleh pendidikan kalau mau hubungkan dengan wali kota, karena apalagi Pak Wali tidak pernah saya diintervensi pun satu bahwa ada kewajiban Pak Kades ini proyek mau kasih begini, enggak. Itu pesannya, jalankan sesuai aturan. Maka juga agak keras-keras tekan juga, kalau tidak sesuai betullah itu dia mau tantang bangunan, tapi tidak ada kepentingan. Biar berteman dengan wali kota. Itu yang saya rasakan. Jadi bukan saya menyampaikan hal sesuatu, itulah yang saya lakukan, seperti itulah pimpinan kita wali kota Makassar. Jadi tidak usah banyak orang berdisi, jangan aku pusingi, mau apa di sini terserah, jangan yang penting kita jalan saja, jangan urusi orang, jangan urusi diri sendiri. Makanya kalau saya biasa di kantor kalau mau cerita orang, jangan lebih diskusi tentang pendidikan. Karena kalau cerita orang jangan sampai tidak begitu, itu nggak berdosa. Jadi lebih kita bicara mau diapakan pendidikan ke depan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita ini sudah lebih sehat lagi, kita sudah banyak mendengar tadi informasi dari Pak Kadis. Ya, banyak ide-ide juga yang beliau sampaikan. Ya, curhat juga ada sedikit saya tadi. Jadi mungkin seperti tidak ada lagi yang mau bicara ini peserta, atau masih ada? Kalau masih ada saya itu 2 orang saja, karena ada materi baru tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Mungkin apa yang disampaikan bisa juga di Bapak barangkali. Ya, saya jawab satu pertanyaan. Oh ya, kita berikan dulu kesempatan dulu Ibu untuk menjawab dulu satu. Kalau saya tidak jawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak siapa, kenapa mesti ada di pendidikan? Kenapa tidak ada kalau ada masalah dengan masyarakat langsung aja ke dinas pendidikan? Ternyata jawabannya itu tidak bisa dipenuhi semua. Oleh itu terdapat dengan pendidikan yang bisa menjawab seluruh masalah masyarakat. Karena kalau langsung ke dinas pendidikan, tentu dinas tidak akan bisa melayani kesemuanya. Ini peran dalam pendidikan sangat bermanfaat sekali. Contoh saja, selama ini beliau di Kepala Dinas Pendidikan berhasil kata dirinya tahun lalu. Kenapa? Dewan Pendidikan berperan di dalam mengingatkan segala keterkaitan dengan pendidikan. Alhamdulillah berhasil. Walaupun memang Pak Hadis ini tidak bisa dia bicara terlalu sebentar, banyak idenya, ya. Alhamdulillah memang begitu. Jadi kita inginkan nanti kalau akan cara khusus dan sumbernya satu saja. Karena beliau begitu banyak, ya, pemikiran dan semuanya. Saya biasa marahnya. Kalau di komisi J, saya kebetulan beliau terlalu banyak penjelasannya, sampai kecilnya. Jadi kita ingin mau bertanya, tidak boleh bertanya karena sudah jelaskan semua. Itu yang bilangnya Kepala Dinas tidak ada masalah yang terjadi, dan kita dengan pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ini sekolah-sekolah berapa PDPD ada masalah nggak ada. Memang dulu masalahnya proteinnya yang selalu yang menjadi pembahasan, sehingga orang tua semua pada marah juga kepala dinas pendidikan yang ada dengan pendidikan yang bisa melayani persoalan. Terima kasih ya Pak. Kira sudah jelaskan tadi ya. Nah, tapi ini masih banyak tadi yang berkembang, yang masih ada persoalan hukum tadi, bagaimana statusnya SK, kenapa ini, mungkin ada itu yang menjadi jelas. Bahkan banyak yang bisa jelaskan. Nah, ini pakar hukum kita, Dewan Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Syarif selaku penyelenggara DPKM Menata. Ya, sebenarnya pertanyaan dari Bapak terkait dengan legalitas pembentukan komite itu tadi sempat disinggung Pak Kadis bahwa sangat jelas aturannya di Permendikbud 5/2016. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kepala sekolah yang menetapkan tidak juga dalam artian kalau kepala sekolah yang menetapkan ya komite sekolah maka dia di bawah rumah ini atau di bawah subordinasi kepala sekolah, tidak seperti itu ya. Karena pembentukannya hanya sebatas bahwa ini resmi gitu ya, punya legalitas berdasarkan pengangkatan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan gitu ya. Nah kemudian
Tadi ada Bapak menyebutkan terkait ada kegiatan yang kemudian Bapak memungut kepada orang tua murid, ya. Nah, Bapak menyebutkan bahwa itu didasarkan pada pasal 1 angka 5 Permendikbud 75. Yang memang kalau kita membaca di pasal 1 angka 5 itu karena itu menyangkut definisi sumbangan pendidikan, ya sepanjang itu Bapak bisa nanti kalau misalnya ada yang mempermasalahkan, Bapak bisa buktiin bahwa memang itu adalah sumbangan, bukan pungutan. Karena di Permendikbud itu dua Pak yang didefinisikan, ada pungutan, ada sumbangan gitu. Nah, kalau ini Bapak lakukan, tolong juga nanti Bapak perhatikan di ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 di Permendikbud 44 2012 yang mengatur tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Itu harus sinkron, jangan Bapak melihat satu regulasi, harus memperhatikan juga regulasi lainnya yang sehingga ini bisa berjalan sehingga nanti di kemudian hari tidak bermasalah. Karena itu jelas definisinya pungutan sifatnya wajib. Nah, artinya itu yang boleh dipungut adalah memang hal yang sudah ditetapkan. Nah, sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan yang pertama adalah tidak ditentukan baik itu jumlah maupun waktunya. Nah, ini yang harus hati-hati Pak, di jumlah itu. Kalau misalnya walaupun sepakat dengan tua murid, terus baru tahu jumlahnya, mungkin ada yang tidak keberatan karena itu dianggap mungkin hanya beli gula-gulanya gitu. Tapi ada yang merasa benar. Nah, itulah kenapa ada ide Pak Kadis tadi mendata orang tua murid itu. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar. Oh, ini mungkin memang dibebaskan, tidak lagi pungut. Nah, ini yang bisa dilobi-lobi. Nah, Bisa dilobi-lobi. ini harus ada pemilihan, jadi tidak boleh bahwa disepakati akan dipungut jumlahnya kemudian semua Rata. dapat gitu. Ini tidak boleh kan gitu. Ini akan pasti mengundang reaksi dari para orang tua murid gitu Pak, ya. Nah, itu Pak yang terkait dengan sumbangan itu, ya. Nah, kemudian tadi harus sedikit mohon izin Pak Kadis, ini mungkin perlu ide Pak Kadis itu bagus, tapi ini jangan sampai sudah ada yang bergerak cepat Pak. Ini yang mungkin perlu mendapat perhatian dari Pusdinat mengenai forum komite Pak. Iya. Ya, ini memang bagus idenya, tetapi jangan sampai komite ini sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dan mengumpul. Nah, forum komite ini bagus, tapi yang perlu Dinas Pendidikan perhatikan adalah membuat legalitas itu Pak. Forum komite ini siapa yang menetapkan? Kan ini adalah kumpulan dari komite. Kadis kan? Ya kan gitu ya? Ya, itu Kadis. Kumpulan. Nah, sehingga apakah nanti akan diatur melalui Perwali, sehingga nanti siapa yang misalnya nanti yang menetapkan Kadis Pendidikan, tidak usah wali kota. Kemudian kita bagaimana bentuk Perwali organisasinya ini, gimana cara bentuknya forumnya, merupakan pemilihan nanti oleh komite-komite, siapa yang nanti akan duduk sebagai perwakilan komite. Ini kan semua harus diatur. Ya, jangan sampai mulai kemudian sudah kita bentuk ini, padahal payung hukumnya ini belum harus ada. Gitu. Nah, sehingga Dinas Pendidikan tentu mengenai ini juga menyiapkan legalitasnya. Gitu. Gimana bagus. forum komite ini. Nah, kemudian semua yang diceritakan Pak Kadis dulu, semua apa yang program-program itu, kalau saya tadi tidak cukup kalau bahwa kami punya niat bahwa itu yang bagus Pak. Niat itu tidak cukup Pak, harus juga caranya benar. Iya. Dan itu yang paling penting. Niat ini kan orang nggak tahu apa yang harus dia kita, tapi cara yang itu yaitu dengan mengikuti regulasi aturan. Iya. Ini yang paling penting. Nah, sehingga kalau ini caranya bagus, diikuti niatnya, maka insya Allah nanti akan jadi lebih bagus. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih. Ya, saya kira ini sudah bagus jelas masalah hukum. Tadi masih ada berkembang tadi masalah pengalaman yang mungkin perlu ada pakar kita buat dan Pak Profesor Dr. Pasirwani, silakan Pak. Ya kan
karena diminta dari SPP. Jadi kalau kita kembali ke fungsi dan peran Dewan Pendidikan kan jelas itu Pak, ya. Jadi ada supporting, mediating, supervising dan controlling. Ya. Jadi itu jelas. Jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi soal itu. Ya saya ingin harus sedikit. Saya ingin evaluator proyek Amerika Serikat di Indonesia. Ya. Mulai dari MBE, D21, D22 dan terakhir itu prioritas. Dan saya keliling seluruh Indonesia melihat sekolah-sekolah itu, bagaimana praktek komite dan sebagainya itu. Ada satu yang menarik. Saya menemukan di beberapa sekolah di Kudus. Oh ya, betul. Iya. Orang tua itu membantu guru di kelas. Betul. Kelas 1, kelas 2. Dia membantu di kelas, Pak. Jadi bukan saja anaknya dibantu. Iya. Karena menghadapi misalnya 30 atau 20 anak satu guru, dia ada membaca berapa kesempatan, berapa waktu yang diberikan. Tapi ada guru yang setia memang untuk sambil menunggu anak-anaknya pulang, karena mungkin tidak ada kendalanya, dia melakukannya. Nah, begitu juga yang kelas-kelas tadi, bukan berbingungan di sana, tetapi mereka itu memang melihat apa kebutuhan sebenarnya di kelas itu, apa kekurangan anak-anak, ya. Tapi semua kegiatannya itu harus terlapor ke komite. Jadi bukan jalan sendiri. Jalan sendiri di sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena mereka menyumbang. Misalnya mereka butuh komputer langsung. Oh saya sumbang komputer. Berapa komputer yang dibutuhkan untuk kelas ini? Jadi semua lengkap, peralatan itu semua lengkap. Buku-buku apa mereka adakan dan sebagainya. Jadi itu model mereka itu. Dan hampir semua di Jawa itu begitu. Sampai di Bojonegoro di pinggir atas di gunung itu saya kunjungi itu luar biasa. Ya. Dan tidak ada keluhan-keluhan karena mereka itu betul-betul sinergi dengan sekolah. Ya. Dan apa namanya? Artinya kebutuhan itu didiskusikan dengan sekolah. Apa kebutuhannya dan apa yang bisa dibantukan oleh orang tua. Ya. Jadi bukan lahir dari pemikiran orang tua atau orang-orang tertentu bahwa kita harus begini, kita harus begini, dan itu harus berdasarkan kebutuhan kelas, kebutuhan anak-anak di kelas. Jadi tidak ada keluhan. Ya. Nah, sehingga bahkan ada perpisahan itu, suatu perpisahan di salah satu SMP, mereka itu bisa mengumpulkan beberapa komputer, ada satu lebih 10 komputer, Pak. Dan itu dengan apa namanya sukarela orang tua tidak diminta. Ya. Hanya kepala sekolah waktu memberikan sambutan menyatakan bahwa kita ini sebenarnya ini anak-anak ini begini. Begitu saya langsung menyatakan saya satu, salah satu, ini satu. Harus lebih 10 Pak. Cara-caranya. Jadi begini caranya Pak. Itu tadi dikatakan si bayar bukan puluhan. Nah itu. Jadi memang harus kira komite. Ada di Malang, ada misalnya seorang dokter dia rela waktunya itu apakah sekali sebulan orang memberikan apa namanya bimbingan kepada anak tentang hidup sehat dan sebagainya. Ada juga yang dosen kesenian dia ahli diskusinya minta juga mengajar dia karena waktunya untuk memberikan materi kepada anak-anak kita. Ya ada seni tari, ada seni musik dan sebagainya. Dan itu berbagai apa namanya sumbangsi orang tua di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu. Dan betul tadi katakan Pak Kadis itu, bos itu harus konsentrasi kepada dua aspek, PDM dan kualitas guru. Jangan diutamakan sarana prasarana Makan minum. karena kalau prasarana bagus, PDM tidak bagus untuk apa? Bayar rapa-rapanya. Ya, jangan
outputnya bagus tapi outcome-nya tidak ada. Nilai matematikanya 10, bahasa 9, tapi ternyata setelah dibuat Tidak ada. disuruh kali-kali dia tidak tahu. Dengan itu saya tidak bisa. Nah, karena itu outcome-nya yang kurang. Ya hanya output saja yang diutamakan. Saya kira itu Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sangat menarik pengalaman yang disampaikan oleh Pak Prof. Baswedan tadi. Ada di belakang. Ini barangkali bisa jadi pengalaman untuk kita melihat tadi pengalaman ini. Masih ya dulu. Ini dulu. Oh ya. Tunggu dulu supaya ini dulu. Kita kasih dulu pakai dulu, masih satu kali. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Bentar kita kasih kesempatan yang masih muskal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya akan menunjukkan kepada Pak Kadis. Menarik data yang disampaikan tadi terkait dengan putus sekolah dari SD, SMP dan SMP. Bahkan juga mungkin di Kecamatan Manggarai. Saya mencoba menganalisis nama saya Abdul Hanis dari Ketua Komite SMP 19 Kota Makassar. Saya melihat efek dari tambah PPDB ini penerimaan siswa baru khususnya terkait tentang ada ketidaksetaraan pemerataan, ada kan somasi. Saya mengambil contoh anggaplah di Tangerang, di Kelurahan Mantan. SMP itu terlalu jauh. Sedangkan di Tamanatan ada 2 SMP di situ. Ada SMP 17, dan ada SMP 35 kalau salah. 5 salah. Berarti di sini ada tingkat pemerataan pendidikan yang tidak ada. Di Tangerang itu sulit untuk masuk ke zonasi. Ada beberapa kampung di Tua misalnya sulit untuk masuk ke SMP, apalagi SMA. Apa tujuan juga? Padahal itu adalah kantong-kantong kemiskinan ya. Kita tidak ada kantong-kantong kemiskinan. Banyak penduduk di situ yang kehidupannya pas-pasan. Sehingga kalau dia masuk ke swasta, apalagi kalau dia jauh agak berat. Barangkali ini perlu dipikirkan. Kira-kira sistem penerimaan ini supaya ada pemerataan. Yang pemerataan khususnya penerimaan siswa ini. Itu yang pertama. Yang kedua kepada wakil Dewan Pendidikan dan Dewan Komisi ya terkait dengan pendidikan, kita tahu juga dari undang-undang bahwa setiap perumahan itu kan ada fasilitas pendidikan. Saya melihat ya salah satu tempat yang agak padat yaitu di Blok 10 itu sudah banyak perumahan di sana, tetapi SD tidak ada. SD agak jauh. Sehingga ini perlu dipikirkan supaya tidak ada lagi putus sekolah apalagi di tingkat yang begitu banyak. Dia mau pergi sekolah agak jauh, dan dia juga memikirkan perhatian khusus ya. Jadi barangkali apakah bisa ada dipikirkan di sana, apalagi lahan di sana masih kosong, banyak yang kosong, banyak dari pemerintah yang punya, dibuatkanlah satu SD di sana. Ya karena banyak keluhan di masyarakat di situ terkait tentang SD yang sangat dibutuhkan masyarakat di sana yang sudah berkembang begitu pesat di sana, tetapi pendidikan khususnya di tingkat SD itu tidak ada. Padahal undang-undang jelas bahwa perumahan kalau di atas berapa pendidikan itu sudah harus ada fasilitas pendidikan. Itu yang barangkali itu cukup dua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian kalau terkait komite ini jadi masalah. Kemarin kami baru diundang oleh kepala dinas terkait tentang bantuan dana atau alokasi khusus, maksudnya di SMP kami dapat bantuan itu, tetapi sekarang masih dikhawatirkan ada tanda kutip karena dikelola oleh masyarakat, tidak lagi dilibatkan sekolah. Bahkan komite juga tidak, bukan atas nama komite, tetapi betul-betul
masyarakat. Nah, ini yang pertanggungjawaban yang dikhawatirkan, sehingga ini masih pada sama-sama apa yang dilaksanakan. Mungkin di Semper juga, di Semper 12 Semper 19 itu sangat dibutuhkan terkait tentang toilet WC. Ribuan siswa ternyata toiletnya hanya beberapa. Bahkan ada kemarin, ini juga bermasalah mangkrak atau bagaimana, ada bantuan toilet itu yang tidak jadi. Ada di Semper 19 itu bermasalah, saya tidak tahu apa kita bisa lanjutkan ini, juga jangan diselesaikan dulu di kejaksaan atau apa tidak tahu. Itu kali saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Komite SMP 19. Ya ini satu lagi Pak. Itu dulu Pak, bentar ya. Kasih dulu kesempatan ini satu orang. Ya, silakan. Salam. Yang saya hormati Bapak Kadis Kota Makassar, yang saya cintai Ibu Api-Api yang memberangkatkan saya ke Jakarta. Iya, karena saya lomba program ke Paru Pak, susah kok. Berarti dulu ya. Yang menemukan bahwa saya kelola sekolah 2, SD Bangkala 1 dan Bangkala 2. Muridnya sudah dempet-dempetan, ruangan perlu ditambah Pak. Ini Bangkala 2, saya sudah menghadap supaya dipercepat karena sudah mau penerima siswa baru sudah dipanggil sama perencanaan. Kemudian yang komite, saya tantang semua komite ini, jangan ceritanya. Kami di Bangkala 2, saya perbaiki listrik gratis. Saya turunkan anggota, perbaiki dari PLN. Sekarang semua listrik bagus, Bangkala 1 maupun Bangkala 2. Jadi kalau mau komputerisasi anak-anak kita aman. Jadi komite hanya tidak jadi seluruh komite tolong dibantu sekolah kita pribadi. Seperti kami ini salat duha dulu di sekolah, dia bilang kepada sekolah, kenapa ini ada tiga. Saya langsung kasih tiga. Saya tidak mau semua anak harus sekolah duha. Sekarang ini bapak anak menuntut, kapan jadinya sekolah kita bisa supaya bisa berkembang keluar. Di luar bagus Pak, banyak uangnya, tapi kalau di sini kurang duit lah. Karena banyak anak tukang beca, mana anak tukang sayur, tukang batu, buruh. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi ini tahun Bangkala 2 mendapatkan 4 ruangan kelas. Dan saya sudah bicara dengan kepala sekolah, insya Allah bukan 4 tapi 5. Kenapa? Jangan dikompar-komparkan.
nanti yang kerja adalah orang tua siswa, karena banyak tukang, banyak buruh. Bukan swadaya, kita kasih juga orang tua, kemudian juga kerja daripada dia keluar cari kasihan di sekitar sekolah yang kerja. Sudah saya rapatkan beberapa sisa pelaksanaannya nanti. Ya. Jadi ini saya harapkan kepada Bapak pakai bisa itu naikkan suruh tapi di belakang dan lalu angkat tangan tenang. Jadi ini yang saya harapkan kepada komite yang ada pada hari ini, jangan hanya termulur kepada jauh sedikit ya. Jangan hanya termulur sama Pak Anies. Bergeraklah sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan mengeluh. Insya Allah akan jaya kita sekolah kita sama-sama. Jadi kira-kira saya harapkan sekarang di sekolah saya mobil sudah bisa ketemu karena drainase saya minta sama BU tutup. Jadi tutup di bangkala 1, bangkala 2. Kemudian setelah ditutup bukan ini kasusnya saya langsung sama Peleng nilaimu saya tidak kasih urus kok sama siapa si mau akhirnya bangkala kenapa kalau malam kalau tidak yakin jalan-jalan hari ini jadi lampu jalan lengkap nih bayangkan saja. Jadi itulah harapan kepada komite, jangan mengeluh dan berseru dengan Pak Kadis, karena saya tahu dengan dia bagaimana sudah yang saya harapkan bagaimana kita berbuat di sekolah dan orang tua tertarik. Di Bangkalan kita tidak pernah tarik uang komite. Kenapa? Tidak bisa Pak, aturan mau dimasukkan di penjara. Karena saya ini pernah Bapak itu hanya bicara, saya sudah diperiksa di KPK. Mudah-mudahan saya tidak. Berapa dia mengajar kopian proyek. Saya kira ini luar biasa anunya tadi informasinya apa ya. Saya kira ini kita juga sudah berada pada 12 tahun. Ya, sudah hampir ya. Kalau mungkin saya juga supaya beliau jawab semua. Beliau silakan Pak. Saya jawab dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pertama dulu bahwa itu tadi bagus sekali dari teman tim Dewan Hukum di komite bahwa memang harus ada regulasi. Jadi itu yang tepat Pak. Jadi nanti pada saat nanti saya mengisi data baru bilang ada regulasi Pak Chris. Jadi kalau regulasi ada itu kita atur. Nanti saya bersama dengan Dewan membuat draftnya perwali. Kita seperti apa karena ini tugas bersama. Nanti kita tentunya tidak dilepas daripada Permendikbud tadi. Ya. Kedua, Bapak Ibu yang paling pasti dulu lakukan bikin dulu sekolah. Kalau saya bilang tadi kalau ada yang sudah puluhan tahun bangun dulu, lakukan sesuai dengan yang aturan supaya jadi itu nanti dasarnya dulu. Kita tidak bisa juga kalau masih ada lama bisa ribut itu. Supaya forum itu kita pastikan semua baru kami juga bersama Dewan Pendidikan mungkin menyusun perwali ini di antara perwali. Yang kedua, Bapak Ibu, saya masuk di dalam BAK.
Jadi di Aceh itu kemarin kan baru ada beberapa suatu kelola, kan sekolah kelola di situ. Ada aturan baru sekarang yang keluar, sehingga ini saya punya staf itu pilih konsultasi. Saya kemarin undang BPKP, undang ini. Karena penafsirannya KPK berbeda, bahkan kementerian baru mempelajari itu aturan baru. Karena persoalannya di suatu kelola ini kalau sama dengan modelnya Bokmas. Dulu kan enak komite sekolah. Dulu kan komite sekolah, kita serahkan sekolah, bahkan di situ dalam pengertian bahkan di sisi lain ada juga disampaikan ke kami sebenarnya ini bisa dinas pendidikan yang melakukan. Nah ini lebih parah, jangan juga mengambil berdasarkan pendapat Pak. Kita mau hitam di atas putih. Saya takut Pak, karena mungkin pembangunan itu jalan sesuai dengan perencanaan, sesuai, tapi ada prosedur yang salah. Maka pada saat kami diaudit, maka itu bisa menjadi total loss. Berarti dianggap kerugian negara, padahal jalan bangunannya. Ini sama dari yang disampaikan beliau, harus ada regulasi yang memayungi kita untuk dipedomani, walaupun ada dasarnya, tapi kita perkuat lagi karena ada kita lakukan sesuatu di luar daripada Permendikbud, karena Permendikbud memang itu tidak ada katanya korum, tapi kan memungkinkan melakukan, tapi ada harus regulasi pemerintah daerah. Ya itu Pak ya, terkait dengan zonasi tidak ada masalah Pak, Manggala. Jadi begini, kami sudah zonasi wilayah. Yang perlu kasih pengalaman yang saya hadapi, justru tak balik aku siapkan sekolah di Manggala, semua mau ke SMP 8. Boleh dihitung Pak, besar sekali, maunya ke SMP 8 Pak, tidak mau Pak. Oh ya, ada SMP 20, dia sedang tinggal di mana? Di belas daerah itu Pak, yang ke ini, yang blok-blok 10, maka oh ya ada SMP 20, bilang tidak Pak, aku mau SMP 8, susah ini. Jadi zonasi itu jangan, kalau jalan dengan baik, merata. Bahkan SMP 17 kemarin itu, banyak telepon kasih lagi, kalau anak TPA kan jelas sekali dekat di situ, tidak ada alasan. Dan sekarang saya pastikan, saya jamin bahwa semua anak masuk sekolah. Dan kenapa kami juga tidak mau terlalu jauh ini Pak, karena ada pegawai swasta juga dekat situ. Maksudnya itu juga teman-teman swasta, saya minta ada Bapak Sudin, kalau ada yang begini, tidak dapat, tidak mampu, subsidi mesti ini. Ya. Itu nanti kita intervensi dana bos, pakai murni, tidak ini anak yang kami semua pakai dana bos, kan boleh, karena ada di dana bos. Baru saya tidak larang juga swasta untuk melakukan pungutan, karena kalau saya mau mengacu saya kan selalu katakan, sekolah swasta kalau saya mau tegas dalam hal ini kan tidak dibenarkan menerima kalau ada pungutan Pak. Tetapi saya berpikir kalau swasta saya lakukan ini, di sekolah negeri saja tidak cukup-cukup dana bos, nah sekolah swasta kita tahu siapa yang mau gaji gurunya. Jadi guru saya tidak cukup, itu saja ada komite yang kita rasakan bahwa mengeluh ke saya. Bagaimana ini Pak Keris? Habis dana bos bayar guru honor. Kira-kira swasta bagaimana? Nah kita dilarang, aku boleh kita tahan diri saja. Iya kan seperti itu. Makanya saya berupaya lawan ini yang perlu kita lakukan bersama. Insya Allah kalau itu sonasi dengan ini jalan Pak, kalau pemerataan jalan dengan ini. Cuma yang saya minta ini komite, nanti kalau kita kan ada komite sekolah sampaikan itu orang tua, jangan mesti pilih-pilih. Saya kan sudah jelaskan apa sih yang saya mau lakukan, bukan outcome. Pak Prota sudah sampaikan bahwa memang PBMB itu dengan mutu guru itulah kata kuncinya, bukan persoalan sarfras. Model pembelajaran sekarang tidak identik harus di ruang kelas, enggak. Karena kita mau adalah bagaimana numerasi literasinya anak. Jadi sekarang aktualisasi Pak, aktualisasi. Sama kan kemarin itu waktu saya minta kepada Pak Wali Kota mencanangkan pakaian adat, kan ribut. Sekarang kan tidak ribut nih, karena kan sudah jelaskan. Jangan kita lalu juga, karena kita ini adalah bagian daripada pendidikan karakter. Penguatan di situ bukan untuk beban, karena kami juga tidak menentukan, bukan sekolah menentukan, dan juga bukan menjadi kewajiban. Jadi kewajiban kan di sini tidak punya kewajiban kan ada risiko, tapi ini kan tidak ada sanksi. Artinya di sini bagaimana pelestarian budaya khususnya pakaian adat. Jadi di situ nanti ada budaya Nusantara, sementara kita di profil Praja Pancasila ada tema budaya di sini mengatakan tidak mungkin orang Jawa saya suruh pakai baju bodoh. Pasti ini berat bagi dia, tapi orang Jawa pasti ada, pasti di antara mereka ada yang memiliki anaknya.
Karena biasa kalau ada cari keluarga kan bikin ke anaknya. Kan begitu itu yang kami masuk bahwa dan tidak perlu kita berbangga. Tidak ada. Dan belum juga. Saya bilang jangan jadi kalau belum ada regulasinya. Sudah jelas di Permendikbud, tapi menetapkannya itu ada yang mengatur tergantung pemerintah daerah. Berarti harus ada regulasi batas minimal buatkan keputusan di kota. Jadi tidak mungkin saya berlakukan bulan depan setiap tanggal 1 sebelum ada regulasinya. Kalau regulasi sama itu tidak mungkin juga langsung betul saya setuju bahwa jangan sampai ada langsung tiba-tiba membuat dengan pernyataan saya. Nah itu kan bisa menjadi bumerang di belakang bahwa aspeknya bisa masih kita kalah kalau kita dituntut. Maka kita perkuat regulasinya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, termasuk orang tua saya, Pak, ini di Bapak terima kasih atas apresiasinya. Ya kalau kita berharap, tapi tidak semua tadi diluruskan. Komite sebenarnya tidak curhat ke saya, tidak curhat ini. Dan komite tidak paham, cuma kan memodel, tapi makanya saya kasih konsep-konsep tadi. Maksudku saya petakan itu orang-orang turis itu jangan disentuh yang tidak mampu. Panggil ke rapat itu yang memang punya kemampuan ekonominya sudah jelas. Biar 10 orang panggil ke 10 orang. Weh ada di sini toiletnya gedung ini anak-anak sekian anak-anak bisa. Tetapi bukan sifatnya kan begitu tadi bilang no. Sekarang kurikulum merdeka itu siapa saja bisa mengajar. Sekarang itu banyak polisi masih mengajar. Karena saya sudah kasih pakai Polrestabes. Anak polisi, yang polisi ada anak di situ ambil di bagian untuk mengajar mendidik anak-anak tentang ini. Itulah sekarang kita rasakan. Kita rasakan sekarang kan alhamdulillah kalau Makassar kan tenang-tenang tidak bilang, tidak ada anak balap liar. Sudah ujian begini. Karena saya kan sudah kerjasama tidak perlu saya ekspos. Tidak perlu saya ekspos karena saya bekerja sama dengan BIN. Jadi anak itu cara pendidikku itu jalan ke saya Pak, tapi itu silent namanya BIN. Jadi semua kejadian-kejadian Makassar anak di bawah sekolah ada di saya. A1 karena para intelijen menyampaikan tapi menangani itu termasuk narkoba. Narkoba saya dengan narkoba dengan badan apa namanya narkoba BNN saya kerjasama. Artinya membangun itu kalau ada anak kami yang terlalu itu pembinaan Pak. Kan ada contoh saya sebut bahwa ada anak SMP kan kita tidak besarkan. Karena ini masalah yang sekarang pendidikan merusak karena ada orang hanya mencari konten. Begitu ada besar pemain juga bahwa anak SMP ini ada pemain pengedar sabu, contoh narkoba. Kan viral Pak, nasional setengah mati itu semua. Jadi inilah cara-cara kita panggil orang tuanya, pembinaan karena ini anak tidak tahu apa-apa. Tentu tujuan kami dengan pihak kepolisian tentu menekan dan memberhentikan ini anak. Kita cari yang lain. Menyelesaikan tapi ini anak tetap kita fokus dan saya kembali ke saya untuk pendidikannya dan ini adalah bagian pengawasan. Bapak banyak saya kerja Pak. Ada ratusan anak teroris yang saya kasih sekolah tapi Bapak tidak tahu. Tapi itu sudah artinya bukan tidak teroris ya karena saya tidak mau maaf tapi anaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Ada yang ke pesantren, ada yang ke mana. Betul-betul anak itu kita didik. Jangan kasihan anak karena ada begini baru kita menjadikan anak itu kan tidak tahu apa-apa apalagi belum balita. Ini kerja-kerja sama yang saya lakukan, tapi tidak perlu orang tahu bahwa di mana cukup saya tahu dengan apa namanya Densus 88. Tapi tidak tahu karena kami berikan ruang. Sama juga itu anak pengungsi. Pengungsi itu saya berikan penekanan, ikuti aturan tetap haknya untuk mendapatkan pendidikan. Saya berterima kasih teman-teman ada di PKB, ada kasih pendidikan, bahkan itu yang agama Islam masuk di masjid-masjid kan tidak ada berikan pendidikan mereka untuk haknya. Karena dia itu aspek kemanusiaan. Itulah Kota Makassar yang kami bangun sehingga semua jalan tidak ada yang untuk apa supaya tidak ada diskriminasi. Jadi ini yang saya lakukan. Kenapa tenang? Kemarin itu kalau begini nih Pak, biasa kalau anak-anak itu dia bilang bagaimana Pak tadi Pak Kapolsek, bagaimana Pak tadi sekolah begini, maka aturannya dari pendidikan, bukan aturan undang-undang, tapi ini ada pendidikan supaya ada penjara. Artinya itu yang saya sampaikan sama orang tua. Ya artinya kalau ditangkap pintu motornya nakal tidak dikasih keluar. Karena saya sudah kerjasama dengan tadi itu dasarnya saya minta jangan kasih keluar sampai hancur di situ. Artinya kan kasihan anak-anak. Coba Pak SMP atau Bapak lempar itu rata-rata pakai motor terlalu jauh nah, itu juga yang saya alami bersama teman-teman. Ini untuk sekarang kita informasikan orang tua itu setekan itu anak di bawah umur Pak.
Itu anak-anak kemarin yang busur, jambret, balap game motor, itu anak-anak di bawah umur, tidak tahu risiko. Setelah kita melakukan saya di Polrestabes, anak ditanya, Pak, baru tahu risiko. Hanya dia tahu bahwa dia kasih tahu temanku, Pak, kan di bangga itu kalau berkumpul nih, game motor berkumpul. Wih, saya ambil tasnya, banyak bunda hati-hati. Tidak apa, jadi merasa dia kan selamat nih. Karena dia bangga kebanggaan, tidak tahu risiko, maka dia coba-coba, dia ketangkap. Setelah kita lakukan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Makanya ini juga bagian daripada saya kerjasama dengan berkemah ini luar biasa 3 hari, orang jaksa yang misi semua tentang ini karena kita memberikan pendidikan anak tentang hukum. Gitu. Jadi banyak Pak saya lakukan. Tentu hal-hal ini. Kenapa sih yang saya buat edaran? Ada edaran itu mungkin sampai di komite, semua anak yang tamat tidak usah dicoret-coret bajunya. Saya minta semua masih layak pakai, kumpul saja, baru bawa ke dinas, nanti saya laundry. Maksudnya ku laundry, ku kemas dengan pakaian layak, baru nanti kembalikan ke sekolah. Jadi kalau ada orang tua yang tidak ada pakaian kasih gitu. Ya kan begitu. Ada orang itu, saya tunggu sekarang pakaiannya itu, biarkan kami laundry baru dikemas, kan sama tahu kalau cakar itu sudah kasih masuk plastik, langsung kembali baru. Iya kan? Yang layak pakai daripada kita nanti buang, jadikan lap, lebih bagus kita coret-coret. Itu juga kemarin bagian daripada surat edaran yang saya keluarkan untuk niat, artinya salah satu hal untuk mengatasi supaya ada saudara kita memang seperti di TPA Kodong, kasih ini nanti di situ, disimpan di sana, ini ada baju. Jadi kalau rata tidak ada baju, kasih saja. Kan begitu, karena sumbangannya orang, kita serahkan kepada yang membutuhkan. Seperti itu Pak ya. Misalnya itu ke Desember 19, kita nanti sementara kita kaji ini, karena kita juga pasti takut tahu gitu. Karena harus jelas yang sampai itu tadi yang dimasuk jalan diperiksa gitu. Padahal bagus undang-undangnya, tapi ada prosedur yang salah. Memang ada regulasi kemarin saya virtual, saya minta dari Kementerian PUPR, saya minta dari LKPP, kita rapat bersama karena saya selaku BPK tentu saya takut tentang itu, yang tahu tentang teknis, maka BPKD juga saya dapatkan untuk rapat bersama untuk memberikan saya seperti apa yang saya harus lakukan untuk menafsirkan itu. Kementerian juga belum berani memberikan secara tertulis rekomendasi tentang itu, padahal dari situ juga ada hal yang baru Pak, aturan itu. Makanya bukan kami tidak mau, tapi kami mau bahwa jelas regulasinya, jelas aturannya, jelas prosedurnya, karena takut itu jangan sampai gara-gara itu dianggap bahwa bukan kami yang harus membuat perhitungan kerugian negara, tidak ada di kita ambil, tapi risiko itu jabatan, makanya bisa saja berkonsekuensi, apalagi kalau itu terjadi pasti Bapak sudah saya juga ikut. Kalau salah kan saya apa? Walaupun di situ saya pernah menjawab tentang itu Pak, tentu Bapak yang bermasalah itu aku itu risikonya jabatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Pak Garis, biasa ini. Saya kira kreativitas dan motivasi yang disampaikan oleh beliau tadi ini cukup luar biasa. Di titik yang puncak ini mungkin tidak ada lagi argumen dari teman-teman, dan program ini Bapak-Bapak sekalian ada pada setiap kecamatan. Setelah dari Manggala mungkin Wanakukan atau kecamatan apa saja yang saya ketemu, sebanyak kecamatan yang ada di Makassar. Dan ini sekedar informasi, Lunda ini hampir semua sekolah sudah masuk di kecamatan Manggala, dari SMP negeri, SMP swasta, SD negeri dan SD swasta. Jadi saya kira semoga tahun depan bisa begini modelnya, dan ini gampaskan informasi. Itu karena supaya kita bisa berbicara tadi tentang siswa. Saya mau penting sekali Pak untuk makan. Oh, penting sekali. Satu menit. Ini kami dari SPSI Palmera, ada punya alumni bekerja di industri asing. Ya, saya sudah bermohon dia memberikan bantuan. Tapi ini katanya ada aturannya. Ya. Jadi sekarang saya mau petunjuk dari Pak Kadis, apa-apa yang mengatur itu kalau ada sumbangan dari luar negeri. Karena jangan sampai ada indikasi teknis katanya, itu biasa yang muncul Pak. Jadi saya mau pencerahan ini supaya ini bantuan dari Polri bisa kita bantuan kita katanya Pak. Terima kasih. Kita perjelas dulu karena ada syarat tidak bersyarat yang biasa. Ganti dulu bicara teroris karena saya itu ya ganti dulu selalu begini. Artinya kita ini berpijangkan kalau dia konsulat dari mana? Konsulat Indonesia, Timur Tengah atasnya kita atau dia mereka? Dan
dua itu Pak, ada konsulat atasnya kita, atasnya di Arab Saudi ataukah konsulat yang ada di Jakarta. Oh berarti cari syaratnya, karena memang banyak begitu pembangunan masjid kemarin itu banyak begitu. Ada syaratnya memang dia. Syaratnya itu juga luasannya karena masjid. Saya pernah juga begitu Pak. Baik kita terima kunci. Ketika lagi masalah mungkin masjid bukan ya. Ini alumni sudah pernah bersama Pak. Iya, kan Pak. Caranya gitu, dia dasarnya dia apa? Jangan kita bicara tentang apa. Nanti kita laporkan juga, kan memang ada Dewan CSA, tapi kalau Bantoler Negeri kan kita berharap justru, saya berterima kasih kalau dia bisa masukkan apa yang dia mau bikin. Saya nanti dulu, jadi caranya itu, sekarang jangan kasih masuk uang. Sekarang ini Bapak apa butuhkan di situ, kalau semuanya nanti rombak di sini ada mau bangun, buat bisa, iya. Kalau berpus buat bikin nanti perencanaan, buat proposalnya. Iya kan, tapi kalau uang jangan, saya tidak setuju kalau uang. Jadi sekarang sekolah membutuhkan apa? Bahkan kalau saya jangan perpus, kalau ada gedung di situ, nah bisa anggarannya banyak. Tak kalau bikin baru kita saya tujuanku nanti saya taksasi dulu, seurus supaya bisa kita, itu kan bentuk hibah. Tapi itu nanti tetap tercatat sebagai aset. Dan saya sebagai Kadis Pendidikan tentu saya laporkan di DPR. Iya, sebenarnya sederhana. Bahkan kalau perpustakaan kecil menurut saya, kalau pemain menurut kita, nah kalau dia alumni dia mau bilang nanti kalau dia mau bangun itu, saya buat kita sama-sama buat perencanaannya, kita gambar. Bahkan kita bisa bantu perencanaannya, biar perencanaannya kami, tapi kalau anunya kan begitu. Saya rasa itu Pak, nanti kita diskusi bersama itu. Terima kasih masukan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi cukup sekian kita sudah masuk di jam 12. Kita acara ini saya nyatakan ditutup sebentar. Beliau akan menutup secara ini hanya acara ini saja ya. Jadi saya untuk menutup acara ini saya persilakan Ibu protokol untuk persilakan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Ibunda Haja Dr. Ardiani untuk menutup acara ini. Terima kasih bagi yang memberikan pertanyaan yang kita sudah dijawab, semoga bisa dipahami dan nanti insya Allah akan dilanjutkan. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bu Aji selaku Wakil Dewan Pendidikan untuk memberikan. Tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi. Apa itu? Istirahat. Insya Allah. Berbensin. Udah Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, seluruh pengurus Dewan Pendidikan, dan bapak-bapak ibu-ibu selaku komite baik dari SD negeri maupun SD swasta dan SMP negeri dan SMP swasta. Tentu saya berharap kepada kita semua apa yang telah diberikan oleh para narasumber dapat dipahami dan dimengerti, dan tentu kalau ada yang komite tidak hadir disampaikan. Begitu banyak dari para narasumber memberikan tentang peran daripada komite dan juga berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar telah diberikan. Tentu rangkaian acara yang kita lakukan pada hari ini itulah yang kita hendaki inginkan mencapai tujuan yang akan kita capai. Tentu dari kegiatan ini menjadi dasar acuan, insya Allah tahun depan kita lakukan ini apabila kita dapatkan nanti setelah evaluasi bersama bermanfaat bagi masing-masing kita bersama di Dewan Pendidikan Kota Makassar dengan para penonton. Tentu rangkaian acara ini menjadikan suatu hal yang sangat penting untuk kita. Terima kasih atas partisipasinya, masukannya, sarannya, dan informasi. Hanya saja tadi saya belum jawab, ada yang menanyakan bahwa seyogianya pemerintah kota memberikan atau menyampaikan kepada para developer apabila membangun perumahan
sekiranya itu luasannya memenuhi persyaratan untuk membangun pasus atau pasus umum pasus. Ya itu, insya Allah kebetulan saya sama Pak Dr. Jaka yang menyusun perda, ya saya ada sebagai Bapak kebetulan kita masih menyusun ya tentang perumahan. Nah aturan nanti kita sampaikan bahwa harus membangun sekolah, tapi dengan catatan persyaratan memenuhi lahan yang kurang luasan yang besarnya seperti itu. Jadi terima kasih Ibu dan Bapak-bapak, dan sangat hormat dari Bapak Ketua DPKM karena beliau adalah Ketua DPRD Kota Makassar. Begitu banyak aktivitas kegiatan yang harus dipenuhi oleh beliau, sehingga pada kesempatan ini beliau tidak hadir. Semula beliau merencanakan datang ke sini ingin bertemu dengan kita semua, dan saya titip mohon maaf karena sudah tutup proyek ini. Saya mohon dukungan untuk Bapak Ketua DPRD sebagai Ketua Dewan Perwakilan untuk tahun 2024 sebagai anggota DPRD. Terima kasih sebelumnya kita memilih, tetapi ini wajar disangka seperti kita ada hubungannya dengan DPKM. Salah satu itu dengan ucapan alhamdulillah saya tutup acara pertemuan pada siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua apa kedua? Ini kalau demo, kalau demo Umi ya, Demo ini Umi, jago. betul Pak besar ya kalau besar ya. Persilakan untuk semua peserta untuk administrasi untuk